Time out, time out, time out, time out, time out. Bentar, Ya sebentar, udah, sebentar, sebentar. nggak usah pusing, nggak usah pusing, Stop, 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 nggak stop, usah stop. pusing. Ada bom bunuh diri nih. Pengecut banget, emang pengecut kalian itu. Dari awal saya ngomong, Ada kalau bom di saja Afghanistan, woi. kemarin Woi, saya woi. datang ke sini, Bentar. ada Bu Diam dulu. Heni, ada Bu Dewi, ada Kodek, ada Timothy. Saya nanya, dia ngundang ke saya tanggal 30 budak kawan ke sini. Acara apa? Oh, itu rahasia. Konyol nggak? Iya, Tapi bilang, betul. iya, lah sekarang kalau pakai kaos, Saudara-saudara. Udah kasih tahu tadi. Sebentar. Ada bunuh diri di Afghanistan sejam yang lalu. Nah, Ada yang bunuh diri lagi. Oke, selamat sore teman-teman. Mana Halo, yang Bang namanya Juma, Ferdinand apa Kodek di kabar? sini yang nantang saya barusan. Sini, Nggak kita senang dialog banget, head to Bang. head. Yang lain nyimak, Kita mute. yang lain di mute semua yang lain. Saya dengan Ferdinand Ya, alias ya, Kodek ya. si jidat lebar kayak Bandara Hasanuddin. Ya, Kau bilang saya pengecut, saya sudah datang sini. Suaranya kecil. Dan dengan Ferdinand. Dan Aku bisukan ya satu-satu. Ya Kak Kodek. Tolong jangan dilempar. Saya Ini loh, tanya, Pak Kodek, katanya sebentar, Zoom Pak undang Kodek. si Zuma. Pak Ya, silakan. Kodek, Anda kan sebentar, Anda kan yang telepon-telepon dan ngundang Zuma. Silakan Anda kalau mau berdiskusi masuk ke break room saja karena kita kan tidak mengundang Zuma. Anda ada perlu apa dengan si Zuma dengan
Emang kamu datang berdua dengan orang yang lain? Jangan siapa Si kamu Kodek datang? mana si Kodek? Lah kan Saya kodek. Kenapa? enggak. Si Kodek Tanya mana? kok jadi pengecut kamu Zuma. Heran. Ini si Katanya Kodek kamu yang mana si Kodek? berani. Woi, nggak usah disembunyikan. Dia ngundang saya ke sini. Berapa orang kamu datang? Kok baru berani Cuma berdatang datang pakai berapa admin. orang? Kalau Saya kamu dengan berani, admin saya ke sini. Ayo angkat tema si Kodek. adminmu? Kamu nantang saya Siapa dialog kan? adminmu? Ya udah, ayo. Iyalah, kan Ayo, kamu berani Kan katanya. ini aku udah datang. Ya tentang apa kita Ya bahas? coba? terserahmu. Tentang apa kita bahas? Terserahmu yang kamu kuasai. Ya, kamu bisanya apa? Oke. Kamu bisanya apa? Kamu Katanya tanya saya. FPI, Baik. Kebisaan kamu Baik, apa? baik. Kita bahas tentang Lukas 26 nomor 14. Tidak, dites ke dulu. breakroom. Kamu bisanya. Ah, Kalau bisanya Pak cuma Kodek, Anda yang mengundang, ngiler-ngiler, saya silakan ke dengar. breakroom. Silakan ke breakroom, silakan Karena host kamu dilempar ke itu. breakroom. Iya, silakan. Di mana? Di mana? Breakroom yang mana? Room satu. Si Zoom. Dari Oke, tadi Kodek nggak kita ke room dibukanya satu, juga Kodek. wajahnya. Aduh, wajah pengecut. Tuh mau lihat mulai wajahmu ketakutan, pengecut kan? itu. Mulai ketakutan, kan? Aja. Breakout room. Room 1 terbuka untuk Pak Kodek dan Pak Zuma. Ke sana aja ya. Oke. Mungkin ada ini. Mau ikutan? Oke, room 1. Jadikan Room satu. co-host dulu. Apa? Jadikan Udah aku kasih co-host dia, Bu. Udah aku kasih co-host dia. Ya enggak, bukan aku dong. Trinity tuh. Dari cara Itu ngomongnya. yang gerombolannya Zuma lempar ke breakroom. Debat hebat itu lempar ke breakroom. Ke breakout room. Kenapa nggak naik-naik, Pak Zuma? Room 1 loh, Pak. Pak. Pak Zuma. Loh, kenapa nggak naik? Pak Kodek. Dia udah naik, Pak Kodek. Dia udah naik. Pak penggugat mau ikutan? Pak Kodek. Pak Zuma udah Oke, naik oke, di oke, room oke. satu, Pak. Ya. Biar berdua di sana aja ya. Atau ada yang mau ikutan? Siapa tadi? Saya penggugat, maju Udah, penggugat ke sana. Buang-buang Udah, waktu untuk sampah, Ah, nggak Ki. guna. Silakan naik ke breakroom kalian. Yang mau. Budak Angon ke breakout room ya, Pak. Pak siapa nih? Ya, Alexander Resa. Enggak usah. Pak Budak Angon udah aku Silakan kasih pengikut-pengikut co-host, nabi bisa pedofil masuk ke breakroom. Silakan. Debat hebat kamu masuk ke breakroom. Ruang 1. Penggugat. Sang penggugat udah aku kasih co-host, bisa tolong naik. Room 1 ya, Pak ya. Pak sang penggugat sudah aku kasih co-host. Bukan gini, aku mau kasih tahu. Si Juma tanpa admin-adminnya itu nggak ada apa-apanya. Jadi gue saranin tuh admin dibuang aja, biarin Juma sama Pak Kodek dalam berdua. Ngerti ya? Oh, berarti kamu takut ya? Loh. Gak boleh gitu dong. Siapa nih yang ngomong? Biar kami Berarti Juma yang takut dong. Kenapa harus sama adminnya? Lah, kita biar sama-sama dilihat siapa di antara kalian yang pengecut. Ya, Kalau tuh hari Nggak kami perlu lihat, admin, nggak perlu tidak ada admin. pengecut. Sendiri aja dia masuk situ. Kenapa? Ketahuan kan? Dia ngoceh, adminnya yang ngetik pakai Google. Ya kan? Tolong jangan dilempar ke white income ya, Bapak Ibu. Mereka pada datang semua loh. Penggugat Apa-apa, ke sana apa-apa. aja. Pokoknya Apa-apa. ada lagi admin. Enggak bikin kotor Zoom, pusing kepala, pusing. Dibuang semua adminnya. Si Juma adminnya semua dibuang. Tinggalin si Juma sama Kodek si dalam. Kita lihat fair aja. Berdua, siapa yang hebat. Yang aku Gak kasih ada co-host. lah hebatnya. Bagaimana hebat? Aduh, Ya semua justru itu biar kita isi kitab mereka lihat. hanya bacotnya doang yang kuat. Nggak ada hebatnya apa? Hebat itu bacotnya Bisa aja. direkod, Bu, teriak-teriaknya gitu. direkam. Itu yang Kita bikin rekam, kita pusing, lihat kan hebatnya dia apa. nggak ada Ini kan nggak lah. live, dia kan nggak Bacotnya doang bisa. yang hebat. Gini. Ini kan posisi nggak live, toh. Ya kan? Kan kita bisa record. Kalau cuma berdua, kita bisa lihat si Juma itu bisanya apa, gitu loh. Pak, Paham nggak maksud saya? Akila, kau cek di breakroom 1. Itu Zuma sama Kodek sudah ada di dalam belum? Oke, Bu.
Tolong teman-teman admin saya pindahin ke ini, ke room 1. Ngapain Nggak kamu usah, lu aja? berdua Keluarin. aja. Ya, lu pengecut. Pindahin kalau admin ngomong saya sendiri. ke room Admin lu 1. dibuang. Adminnya Kamu dibuang. aja. Lu bantu Kenapa siapa rupanya? siapa kalau memang lu jagoan. Kalau lu jago lu berdua, 1 lawan 1. Gini cara kalian, ini etika ajaran kasih. Ini etika. Ini Ngapain lu etika. nggak berani Etika satu-satu? ajaran kasih gini. Keroyokan lawan 1. Keroyokan lawan Kenapa lu 1. nggak berani Eh, satu-satu? Pengikut Saya Admin doang. saya sendiri di sini. Saya sendiri. Ya, admin Kalian- lu keluar sendiri, kalian semua. rame-rame. Lu masuk Dengan backroom. kode, nggak Lu perlu masuk bantuan backroom. siapa. Aku pindahin adminku untuk live, bukan untuk ngeroyok si. Lu lawan kodek 1 lawan 1 di dalam. Biar kodek yang Saya mau gimana mau live kalau Lu admin mau saya nggak rekod, lu masuk? rekod sendiri. Enggak, saya mau live. Lu rekod, Kenapa jadi rekod penakut kalian? Lu rekod sendiri, lu rekod sendiri. Kenapa jadi penakut kalian? Saya diundang ke Kenapa sini lu oleh mau kodek. masuk ke dalam? Kamu pengecut. Kenapa mesti ada admin? Pindahin admin saya aja. Buang admin. Pindahin admin saya kok nggak bisa. 1 lawan 1. Bagaimana ini kodek? Kodek gimana kodek? Kamu undang saya ke Gimana sini. jantannya lu? Admin saya mau pindah ke room 1. Kenapa nggak bisa dipindahin? Enggak, sebentar Pak Zuma, sebentar saya tanya. Apa kepentingan adminnya Bapak itu masuk ke sana? Karena yang masuk kan head to head. Bapak dengan Pak Kodek. Saya admin saya itu fungsinya untuk melive-kan. Admin saya itu gunanya untuk melive-kan. Admin HP lu saya sendiri untuk bisa. melive-kan. HP lu sendiri juga bisa. Suma, sebenarnya kamu Ah. Oke. Apa susah? Pertanyaan saya. suara Apa kamu dua aja. admin dulu? Suaranya. Saya nggak usah di-mute. Kalian kenapa ketakutan sekali sama aku? Ngeri kamu lihat. Aku juga Cara kayak itu gitu, kayak Pak Admin admin. Zuma. sendiri, nggak perlu admin sebenarnya. Kenapa ketakutan? Kenapa lu Pertanyaan butuh admin kalau kayak gitu? Kenapa di-mute? Jantan 1 lawan 1 mau kodek. Iya, memang 1 lawan 1. Adminku itu cuman melive-kan saja. Admin lu cuma ngetik di Google nyari jawabannya. Apakah Bapak sudah Atau saya di sini aja deh. Siapa yang saya mau lawan di sini? Siapa? Ayo. Pertanyaan saya, apakah Bapak sudah izin kepada kami tuan rumah untuk melive-kan? Itu pertanyaan saya. Di sini aja, di sini aja berarti. Siapa? Sopiatul, kamu mau hadapi saya? Bapak sudah Di izin. sini aja. Bapak sudah izin belum? Bapak baca nggak di Sopiatul, kita head to head. Disaksikan yang lain di sini aja kalau gitu, karena kalian nggak ada nyali pindahin admin saya. Sopiatul, kamu punya nyali dengan saya? Hah? Pedofilia. Pengikut Aduh. Nabi pedofil. Aku ahli Si Zuma Bible, pengikut lebih jago dari orang pedofil. Kristen ngerti Bible, tapi sholat pakai Al-Quran. Pengecut gak berani head to head, beraninya sama admin. Lu kalau jantan, Pertanyaan saya, lu Pak 1 Zuma, sama pertanyaan kodek saya. 1. Pertanyaan saya Pak Zuma, apakah Bapak sudah izin kepada kami tuan rumah untuk melive-kan? Bisa dijawab? Pak Zuma? Pak? Bapak ada baca disclaimer tadi nggak ketika Bapak naik ke sini? Kan Bapak harus izin Saya terlebih di dahulu. sini, Mas. Saya ke sini, Mas. Diundang sama kodek. Ngerti? Haknya untuk melive-kan. Diundang sama kodek, berarti dia sudah siap untuk live. Dia tantang saya debat. Oke, Makanya saya ke sini. Sebentar, saya mau tanya Pak Kodek. Pak Kodek tadi ada bilang mau live ya? Pak Kodek, Belum tahu apakah bisa live atau enggak, tapi saya ngundang dia untuk berdebat secara jantan, berani buka wajah. Dari tadi nggak buka-buka kamera kayaknya Zuma ini. Diajak ke break room, setuju 1 lawan 1, dia nggak berani pergi ke sini. Dari break room tadi kan, break room 1 dia lari ke sini lagi. Pengecut nggak tuh Zuma itu? Bang Zuma pengecut. Admin pun cuma di situ cuma mau merekam kan? Merekam aja di mana? Harus ada admin juga. Kamu nggak berani Zuma, dari dulu juga mungkin pengecut. Makanya sekarang baru ketahuan sama kodek, jadi pengecut lah. Coba, jantan juga lah. Coba, katanya 1 lawan 1. Bro Kodek. Coba, kita dengar dulu. Bro Kodek. Lu rekam juga bro, pakai screenshot recorder. Rekam juga. Ya udah, berarti gua rekam juga. Iya, dia rekam sendiri pakai HP, lu juga rekam sendiri pakai HP, kan gitu. Oh iya, Bener nggak? udahlah, itu aja. Ngapain ayo. butuh admin? dia minta Bukan live. butuh admin. Nah, Dia minta live kan? Ini Mau kalau bahas nggak topik. salah admin Zumanya ini yang merekam katanya, makanya harus masuk ke juga ke break room 1. Padahal udah 1 lawan 1 kan. alasan.
Dari tadi kan dia katanya mau menerima tantangan Kodek. Kodek udah ada di sini. Masuk lagi ke break room 1 versus 1. Lari dia ke sini, ke room utama. Kenapa pengecut kamu Zuma? Emang coba lihat tuh, diam-diam dia kan. Itu di mute gimana? Buka. Kalau nggak ada istilah mute. Kalau bisa adminnya itu bicara. Kalau bisa bicara. Kamu nantang saya berdebat. Kenapa Coba setelah kamu saya di ajak sini bicara kamu perlakukan adminmu. gini? Coba Gitu sekarang kalau kamu berani, kalau kamu bicara. admin coba saya buka. itu untuk Bicara. melive-kan. Kalau Iya, kamu bicara nggak mau dengan masukin adminmu, admin coba. saya ke break Coba room, bicara di sini dengan aja adminnya. angkat tema. Siapa yang Itu mau bicara hadapi dulu sama saya? adminmu. 2 lawan Adminmu 1000 bisa juga, bicara 1 lawan nggak? 1000 juga saya layani kalian. Betul, Nah, kalau betul. gitu adminnya kita buang. Semua adminnya Saya buang, tinggalin dia tanya. sendiri. Lah kenapa kayak gitu? Adminku itu untuk melive-kan. Gimana Tadi sih? lu bilang 1 lawan 1000 lu berani. 1 lawan 1000 kata Admin lu saya kan berani. tidak lawan kalian. Admin saya itu cuma dokumentasi. Kenapa kalian ini? Keluarin Aku aja, lagi di kenapa lu kantor. ngerekam sendiri? Adminku itu di rumah. Sekarang Kenapa kita lu ngerekam berdialog. sendiri? Kenapa Yang lu melawan ngerekam sendiri? saya. Kalian lawan Kenapa saya ngerekam sendiri. sendiri? Kalian Kenapa semua yang ada ngerekam di sini. sendiri? Kenapa Saya nggak ngerekam bisa. sendiri? Saya nggak bisa. Saya cuma pakai HP. Nah, Gimana itu saya dia mau zoom, pakai saya HP. merekam juga. Lu Saya tahu nggak ini saya gua lagi zoom pakai merekam HP juga. nih? Enggak usah kau atur-atur saya. Saya sudah ada di sini. bukan Silakan. atur-atur, gua Mari kasih kita debat. tahu. Siapa? Kamu Gua mau kasih tahu sama diatur, lu. tapi masuk ke Anda 4 orang, aneh kan? Anda siapa? Memang Diatur. negaramu ini. Ini maunya gimana Kak Kodek? Daripada ribut mulu, mau angkat topik apa gimana Kak Kodek? Biar kelar ini permasalahannya. Iya dari tadi kan Zuma nggak berani, pengecut. Jadi kayak mana kita bilang? Kayak mana aku mau pertanggungjawabkan ini 1 ketemu 1 juga kau tidak berani Zuma? Atau kelingking kuni aja lawan kau? Pasti kau keok jadinya nanti, nggak enak. Harus gentleman kau. Ayo, di break room tadi sudah bagus. 1 versus 1. Masih ketakutan kau juga sama Kodek the Conqueror. Pengecutnya kau. Buktikan. Ini adminmu ini kan merekam ini kan. Dengar penontonmu yang katanya bisa ratusan kah? Pengecut kamu. Coba kamu bicara yang benar. 1 ketemu 1 kamu takut. Kelingkingku kamu takuti juga kah? Kelingkingku ini takut kau, sama kelingkingku aja kau takut. Gimana kau ini Zuma? Coba bicara kamu, jangan nge-framing kamu di situ. Sekarang- Kodek, kamu nggak usah mulut besar. Mari sekarang angkat tema, jangan di-mute saya. Sekarang kamu takut di Zuma. Saya 1 tidak ketemu takut, 1. saya ada di sini Ayo, di tengah-tengah kalian. Ayo, Weh. ke break room. Saya Ayo ada ke di break tengah-tengah room. Saya kalian, ke break weh. room. Nih, Iya, buktinya admin ke saya break bawa room ke sana nih. juga. Admin saya arahkan ke sana. Itu teriakanmu Zuma kayak setan. Nggak apa-apa, teriakanku kayak Suaranya Oke, aja berarti kayak meriam bambu, jelek kali pun kau Zuma. Apa Kodek Vatikanus 1 dan 2, Pak Zuma juga naik, Pak Zuma dan adminnya ya. Biar selesai nanti bahas sendiri berdua di sana ya. Ya, bolehlah biar adil. 2 ketemu 2, kira-kira begitu ya. Ya udah yuk, aku bersedia. Oke, room Terima 1 nggak? ya. Sampai jumpa ya, berdua di sana Mereka ya. Nggak ada ilmu. Nggak ada ilmu, hanya Gak apa-apa, otaknya gak apa-apa aja. Bu, gak apa-apa Bu, Aja. kita biarin aja. Kita percayakan semua ke Pak Kodek Vatikanus. Oke? Silakan berdua ke sana. Kodek Vatikanus 2 dan 1. Itu hanya menjadi orang Kristen ya. Kalau jadi Islam kayak mereka mati lah gua. Teriakannya gitu, belum istri banyak lagi. Ini debat-debat stream itu biar puting di ini saja. Oke, sekarang gimana? Zuma dan adminnya sudah di sini. Kodek Vatikanus 1 dan Kodek Vatikanus 2 sudah di sini. Oke. Sekarang silakan angkat tema. Kau yang nantang saya, silakan. Ya, tema keberaniannya Zuma. Zuma itu pengecut. Itu temanya. Kok jadinya kayak begitu? Pengecutnya kenapa rupanya? Pengecut, kamu membaca apa yang kamu tak bisa baca, pun kamu tak bisa baca. Yang kamu mau baca juga kamu nggak ngerti. Kamu pengecut. Maksudnya kamu
Kamu Kenapa? bisanya, Sekarang kau angkat tema. bisanya cuma Kamu apa? angkat Cuma tema apa? sekarang. Kamu nggak usah Oh. banyak cerita. Coba Angkat kamu tema baca sekarang. namamu Buktikan sendiri. Kalau kamu itu pengecut, kamu nggak akan berani baca namamu. apa-apaan kamu nantang Baca saya cuma namamu mau kayak sendiri begini. itu. Namamu coba bacakan namamu. Bisa nggak Nggak kamu usah. baca namamu Angkat sendiri? tema. Jangan Kalau kesini. kamu pengecut, itu memang temanya. Cuma pengecut. Ini buktinya saya masuk di Zuki, markasmu please. kok kau bilang aku Zuki, pengecut. please. Kamu bingung ya? Zuki, Pilih please. tema aja kamu bingung. Memang. Kamu pilih tema aja bingung. Mas pengecut Zuma. Kau bilang Kan pengecut saya aku. tidak kenal kamu. Kamu Ferdinand, nggak kenal sekarang saya ada di markas kamu. Jadi saya Kau bilang lihat aku kamu nggak pengecut. bisa namanya, baca namamu sendiri aja kamu nggak bisa. Berarti kamu nggak ngerti apa yang ku minta. Di sini saya Baca. sudah masuk di Baca. markasmu. Baca sampai 3 Nah. kali saya ucapkan. Baca namamu coba. Sekarang angkat tema, Baca. tentukan tema yang paling Temanya kamu kuasai. Zuma pengecut, Zuki please M Abbas pengecut. Coba baca namamu sekarang. Dasar penyembah manusia Kamu jangan aneh. tidak tahu namamu sendiri. Zulkifli M. Aneh. Abbas, kau tidak mengakui namamu itu sendiri. Benar nggak kau anak orang tuamu sendiri, bapak ibumu? Zuma. Aneh, Jangan kau aneh, anak aneh. orang lain. Aneh. Kamu ini Ferdinand, anak kamu nggak usah siapa? banyak bicara. Kenapa Kalau kamu larinya ke pengecut, bahas-bahas berarti namaku? orang tuamu pengecut. Tidak Cuma malu kau kau. bikin jempol-jempol Ini di live kan loh. Dari Ferdinand, Ya, ini nggak di live apa-apa, kan. biar Kita pendengarmu tahu kau itu Zuma pengecut. Itu doang. Kamu nggak bisa apa-apa. ayo angkat tema. Zuma pengecut. Angkat tema. Mana? Saya buktinya ada di sini. Mana ada Berani saya pengecut? Zuma bisa Buktinya saya membaca ada di sini. namanya. Baca namamu itu. Ini saya ada di sini. Iya baca. Macam mana cara membaca? Kamu bisa membaca. Itu Zulkifli Abbas. Itu Nah, Zulkifli itu Abbas. namamu. Kamu lahir di mana? Ya, kenapa kamu tahu tempat lahirku? Nah makanya kamu nggak bisa pengecut mengetahui di mana kamu lahir. Kamu nggak bisa jawab. Kamu sendiri lahir di mana? Cuma Kamu sendiri lahir di mana? jawab dulu pertanyaan saya. Oke. Kamu itu Aku- lahir di mana? Dengar. Cuma dengar. nggak bisa pengecut. Ih, Nama aja kayak gitu Zuma. rasanya. Kayak gitu kau sembunyikan rasa takutmu, Kamu Ferdinand. pengecut. Pertanyaan kedua kamu nggak bisa bereskan dengan jawaban. Iya, lahir di mana? Saya Nggak lahir di bisa. Makassar tanggal 12 Juli 1979. Nah, kamu di mana lahir? Tahun berapa? Saya lahir di Indonesia tahun 1972. Nah, di Indonesianya di mana di Indonesia? Di Indonesia dekat dengan Asia. Yang pengecut sekarang siapa? Zuma. Topiknya Zuma pengecut. Saya dengan gagahnya mengatakan saya di Makassar. Kok di situ bilangnya lahir di Indonesia? Saya kan memang lahir di Lawak. Indonesia. Asia. Jidat kau Saya lahir aja di yang Makassar lebar. tahun Otaknya nggak ada. Oke, 1979. sekarang sudah. Sekarang masuk ke tema. Ayo, sekarang. Coba Masuk ke tema. gantilah foto profilmu tuh biar agak berani dikit. Itu pakai masker. Ya kayak itu takut. foto Kamu saya jangan. loh, itu foto saya. Kamu Lah, nggak kamu punya sendiri hidung. profilmu apa itu profilmu? Kamu takut. Nggak punya hidung kamu pakai topi lagi. itu foto saya. Lah kamu mana fotomu? Kamu Jadi mana fotomu? kemananya? Kamu pengecut. Kenapa nggak ganti-ganti dulu fotomu? Ada waktu kok. Itu fotomu mana? Fotomu Walaupun- mana? Walaupun adminmu ini bisu, nggak bisa ngomong dari awal sampai Iya. akhir. Enggak, sekarang Bisu, fotomu Karena mana? katanya di rumah. Katamu dia di rumah. Di rumah kan orang bisa Fotomu ngomong. Kok dari Ya, tadi enggak, nggak yang bisa saya ngomong? minta foto. Ini foto Jadi saya. Sekarang adalah fotomu mana? Zuma ini pengecut. Pengecutnya Ya ampun. tidak berani. Teman-teman, buka masker, Teman-teman, ganti orang ini foto. nelpon saya. Pengecut. Terus dia Itu nantang pengecut. saya. Dibilangnya saya pengecut. Jadi gue Emang. bilang, saya akan masuk di Zoom Emang. kamu. Zuma PIC, pengecut. kalau kamu kasih penonton Zuma. Dikasih Inilah link. yang MMCI katanya Kredit kan tinggal tadi, lahir di akhirnya Makassar. dimasukkan ke sini. Kami berdua ditantang-tantanginnya aku kan masuk ke sini. Malu Nah, sekarang kali, coba kalian lihat. Pengecut. Tanya Iya. tempat lahir lah, Coba. tanya foto lah. Sementara dia sendiri ditanya Saya tempat lahirnya nggak Indonesia perlu. katanya. Saya nggak perlu kalau kamu pengecut ya saya nggak perlukan itu karena kamu memang pengecut. Yang pengecut sebenarnya siapa sih? Coba, Ini sebenarnya saya buang keberanianmu. waktu loh. Karena Dialog sama temanya orang tadi kan kamu orang gila tanya, kayaknya. ini. Temanya apa? Temanya Zuma pengecut. Jadi kau jadilah pengecut. Begitu kan?
yang dengar. Kalau yang Buka pengecut dulu, itu ganti Yesus dulu loh. fotomu Dia dengan lari masker loh waktu itu. waktu penangkapan dia lari Percuma, loh. kamu ngebahas Eh. manusia, jawaban-jawaban Eh, manusia biasa aja kamu Yesus nggak mampu. itu loh yang lari pada saat penangkapan, Jadi kamu bukan itu aku loh. tidak bisa membuka maskermu dan mana nggak jelas, orangnya nggak jelas. Ih, nggak Wajahmu itu malu, ih, nggak tipuan. malu. Udah Ih, nggak pengecut, mau malu. nangis kamu, ya itu urusan pribadi lah mau nangis ya. Nggak Di sini malu, sih, ih, nggak di sini malu. sih Zuma Dis- itu hanya pengecut, Ih, buang-buang disaksikan waktu banyak ngomong sama orang. Bang Zuma, katanya Bang Zuma, emang semua orang kayak kau ini pengecut. Ih, Lihat dulu jumlah gimana penonton. sih? Apakah mereka Gimana harus sih tahu itu? kau itu pengecut? Disuruh angkat tema, Tengok dulu disuruh penontonmu, angkat tema kok malah kenapa coba jadi kamu curhat tonton, kayak tonton. begini? Kau disuruh tonton, angkat, enggak, tonton dulu Zuma. Zuma itu disuruh angkat pengecut. tema, tapi kenapa kamu jadi Iya, kayak iya. begini? Iya. Kamu disuruh angkat tema kok. Kenapa? Betapa Ih. pengecutnya, adminnya juga Oh. pengecutnya. Nggak Orang ngomong-ngomong gila katanya di ini. rumah. Orang gila ini. Saya orang waras, kamu yang gila. Iya kalau waras, Tadi kamu tantang saya ajak dialog. berkata-kata, Ya. kamu tidak waras. Sofiatul aja Makanya gila itu ketakutan kembali lihat ke saya kamu. tadi. Zuma gila. Hah? Sofiatulnya ketakutan. Tak sangka Eh, kamu mengakui Terus juga siapa? ya. Siapa kek? Kamu Halo, gini. terpengecut. Ferdinand, gini. Ferdinand, gini. Kamu ajak salah satu saya nggak yang tahu kamu siapa yang jagokan. kamu sebut. Saya ini Kodek The Kenquer. Kamu itu siapa? Zuma. Zulkifli M. Abbas pengecut. Iya, oke. Coba Kodek, akui dulu Kodek. kamu pengecut. Sekarang kamu panggil. Akui dulu. Kodeks, kamu pengecut. panggil salah seorang yang Akui kamu dulu. jagokan di room Jangan utama salah-salah masuk ke sini. Nah, jangan Kamu salah ngomong, dua, penontonmu saya itu sendiri. bingung itu. Kamu kok jadi pengecut, Kodeks, Zuma? Kodeks, kamu ajak Coba satu kamu orang yang tengok, kamu coba anggap kamu mumpuni tengok, ilmunya. coba kamu tengok. Ini gambar apa? Kamu suruh di masuk ke Coba. sini. Coba. Ya, jadi Coba kamu keroyok aku lah. perhatikan. Jangan nyuruh-nyuruh dulu. Enggak, Dulu maksud saya kata-katamu gini loh. pelan. Kodek, Pelan dulu. kamu panggil salah Pelan seorang dulu dari mereka omonganmu sendiri, yang kamu biar kamu dikasih jagokan. bicara juga Ajak ke nanti. sini, kamu keroyok aku Saya lah. ini lagi. Saya tidak Kamu keroyok kamu itu Enggak, sendiri maksudku merasa pengecut. kamu ajak temanmu yang hebat, terus kamu Tidak masukkan ke perlu, sini, keroyok karena aku. kamu dengan gitu. saya aja, kamu aja udah takut dengan jari kelingkingku dan jempolku dan ini mana? Kau takut dengan tanganku ini? Ya sudah, ayo kita angkat tema. Oke, apa yang ingin kau? Cobalah kau bertanya Zulkifli kepada M. aku. Abbas pengecut. Kau bertanya aja ke aku menjawab aja tugasnya. Kamu bertanya, aku menjawab. Zulkifli M. Abbas, Loh. Zuma pengecut. Selesai. Ih, ini Apa kenapa perlunya? ini? Gak bisa nobat ini. Kamu tanya aku Kamu tentang itu yang Al-Quran kehabisan ke, tentang apa ke? obat. Makanya rada-rada Ya Allah. orang-orang udah benar-benar mengatakan bahwa ini kodek, kamu halusinasi. Bilang-bilang Ya nama udah, lain. Kodek. Kan kamu, Oh, kamu perlu oke. periksa dokter. Tante Kamu perlu Kodeks periksa yang dokter. Coba cantik. kamu pergi Oke, dulu nggak ke apa-apa dokter Tante sana. Kodeks. Tante Kodeks, Ini silakan di-live-in Tante loh. bertanya ke aku. Di live-in loh, kamu Tante sakit Kodeks Zuma. bertanya ke aku aja, Apakah biar kamu aku sakit yang jiwa? jawab. Apakah Tanya kamu tentang sakit jiwa? Al-Quran atau apa Enggak, saja. apakah kamu sakit jiwa? Ada kelainan? Tante Kodeks bertanya aja ke aku, tugasku menjawab. Silakan. Ada kesakitmu selama ini? Selama ini ada sakit nggak, Zuma? Coba tes dulu orang yang saya ajak di sini ini sehat jasmani rohani nggak? Zulkifli M. Abbas sehat? Jawab. Kalau nggak bisa jawab, Kodeks, pasti Kodeks. nggak jelas kamu. Tahu nggak? Memang Tahu nggak? pengecut Tadi itu aku lagi dan tidur loh. sakit. Tadi itu aku lagi tidur, kamu telepon-telepon. Kamu loh. sakit. Aku lagi istirahat. Sakit apa, Zuma? Pingin Sakit istirahat. apa? Udah capek, aku lelah. Sebentar malam Sakit. debat lagi. Katanya aku kamu sama orang Dek kerja. Vale. Tadi katanya lahir di Makassar. Kerja apa kamu, Zuma? Coba dulu tes Aku dulu. memang di profil dulu. kantor ini. Aku lagi di kantor. Ngapain aku kamu di kantor? tidur. Kerja apa? Tes Ya, dulu. kamu nggak perlu tahu. Yang penting stafku itu kurang lebih 600 orang di bawahku langsung. Yang kubawahi. Sapam. Itu aja yang Itu kamu dulu. tahu. Iya, mau mana sapam sih? kek, mau cleaning Kok service sapam kek, begini, mau- sapam begini. Mau driver Cari ke, mau duit. office boy ke, Cari yo, duit. terserah lah. Nggak, Cari terserah duit jadi lah. sapam. Iya, terserah. Sekarang kamu bertanya ke saya, Nah, aku jawab. apa?
Kamu kan Silakan. sudah dikasih judul Zuma pengecut. Kamu telepon saya hanya untuk ini. Karena memang kamu pengecut. Hari ini baru Jadi tahu. kamu telepon saya, ganggu-ganggu saya, nelpon terus dari tadi siang itu hanya untuk ini aja. Karena kamu mungkin ada gangguan jiwa, makanya mungkin bisa ditolong atau tidak. Aduh, aku lagi di kantor, aku istirahat habis sholat Jumat, aku istirahat. Coba aku buka tidur. kameramu, Teleponmu itu coba buka kameramu. Kita lihat. kamu nggak kantormu berhenti seperti nelpon apa. aku, itu kenapa rupanya? Nggak imbang. Ada nih. apa kok Lawannya nggak nelpon terus ada imbang. apa? lawan nggak imbang. Kelingkingku ini, kelingkingiku. Ini kelingkingnya si Aduh. kodek kontrol ini sudah mengalahkan kamu. Kamu itu katanya bisa Aduh. apa? Nggak Oh, bisa. orang garing, wong edan. Judulmu itu salah, menjawab tantangan si Ferdinand. Saya nggak Aduh. kenal Ferdinand. Nama saya nih Kodek Vatikanus S1, S2. Kodek the Wis, Convert. mantap. Jadi S1-nya kalah kamu, apa, Mas? Zuma. Jurusan bahasa Kamu daerah. kalah, Zuma. Penontonmu akan lari S2-nya semua apa? dari channel. Jurusan kecantikan. Karena kamu selalu halusinasi. Mau 24 Aduh. jam kamu mau nantang si Kodek the Convert. Ayo 24 jam. Kamu takut. Yang menantang kan Coba kamu, pilih. Tuyul. Aku masuk ke Coba. sini gara-gara kamu tantang aku. Nah, nggak ada Coba. teman-temanmu yang bisa bela kamu. Ada apa? berani, katanya sapam kah? Sapam kamu. Punya karyawan. Akui dulu. Terus? Sapam kagak berani nggak ini orangnya namanya Zuma. Oh, Tomalasa. Zuma. Apa sih? Wong edan. Tunjukin mana kantormu itu. Tunjukin kantormu, Wong katanya edan. 600. Dihitung dulu 600 enggak? Wong Jangan-jangan edan. penipuan kamu. Zuma, banyak nih bakal orang meninggalkan channelmu karena akan bahkan tahu bahwa kamu itu pengecut, mengandai-ngandai punya apa 600, apa sih 600? Buktikan mana kantormu itu. Nggak bisa kau buktikan kan, pengecut kan? Buktikan coba. Udah angkat tema lah. Kamu nggak. Udah salah ngomong kamu kau kan? Udah salah ngomong kan? Nipu. Kalau nggak bisa debat, bilang biar kita hentikan ini. Kan judulnya Zuma pengecut. Kamu cari aja channel-channel yang membuat judul kamu pengecut. Karena memang kamu pengecut. Dari tadi, tunjukkan kebenarannya. Apakah kantormu ada 600 orang? Apakah benar kamu sapam? Mana? Buka kameramu, coba tunjukin. Dunia ini biar tahu. Kalau nggak tahu, cuma 2 orang ini aja di sinilah. Tuyul. Udah nggak berani kau kan? Pengecut. Judulnya pas sekali. Seumur hidupmu lah kau jadi pengecut. Itulah Zuma. Kamu udah menikah, Ferdinand? Saya tanya soal yang pertama, kedua, mungkin kau masih bisa jawab. Enggak, maksudku kamu udah menikah. Nggak usah lah, kita yang ini. bekerja. Udah. Kita Kantormu, temanan. kamu nggak bisa jawab karena Udah. ketakutan. Kita temanan aja, Ferdinand. Kita temanan aja. Teman Kamu saya udah nikah? tidak pernah berteman. Saya tidak pernah punya teman namanya Zuma atau Zulkifli M. Abbas. Kamu siapa? Saya aja baru tahu kamu ini namanya. Apakah benar Zuma sesuai dengan KTP atau orang nggak jelas? Kamu siapa? Gitu. Iya, nggak jelas Oh. kamu. Dari tadi awal juga mungkin 1-2. Mana kantornya 600? Tunjukkan. Malu kan? Di depan penonton kau berbohong. Ferdinand, kamu udah punya anak? Saya bukan Ferdinand, saya Kodek. Oh iya, Kodek Felix. S1. Siapa namamu? Kodek S1, S2. Kamu udah. Iya, Kodek S1, S2. Kamu udah nikah? Sepengetahuanmu, tebak-tebak coba. Kelihatannya sudah sih. Anggaplah saya tidak menikah. Terus apa urusannya? Kok bisa nggak nikah? Ya. Mencontohi Kalau siapa? memang- Paulus. Kalau memang belum waktunya menikah, ya belum. Nah, kamu udah menikah belum? Kau bisa Saya jawab. sudah. Penakut. Oh, masih Enggak lah, untung. aku udah bisa nikah. jawab. Terus Alhamdulillah aku tadi udah soal nikah. kantormu itu kenapa kamu nggak berani menjawab? Janganlah, itu privasi. Nggak usah bahas-bahas itu. Mau jadi satpam kamu? Kamu serius bisa diterima sebagai satpam?
dengan keadaan begini. Ya nggak apa-apa lah, orang mana tahu ada kantor yang butuh orang yang kayak aku kan, yang ganteng, cakep, gitu ya kan. Jadi sapam, nggak apa-apa. Mana tahu ya Coba kan. kamu bilang pemirsa, coba kamu bilang sama pemirsamu, apakah pernah kamu memperkenalkan dirimu sebagai pekerja sapam selama ini? Pasti kamu gak pernah bilang jujur. Kamu itu sapam. Ya Coba. teman-teman, saya ini sapam. Saya tugasnya menjaga anak-anakku, menjaga rumahku, menjaga bisnisku, menjaga pekerjaanku dan seterusnya. Jadi saya ini keamanan. Saya juga terintegrasi dengan kepolisian, dengan TNI dan seterusnya. Tuh, puas. Lalu kamu kan katanya udah nikah, tapi istrimu mana? Istriku, Jawab jujur. istriku ada di dalam hatiku selamanya. Jujur Dan tidak akan dong. pernah kuduakan. Jujur Zuma, jadi manusia. Iya, aku Jujur. udah Istrimu punya anak mana? 3. Istriku ada Jujur dong. di dalam hatiku. Istrimu mana? Maaf nih Zu, saya nanya antara iya atau tidak, saya nggak tahu jawabanmu apa yang jujurnya. Istrimu mana? Kalau kamu katanya udah Istriku beristri, ada di rumah. kan berarti bisa kasih tunjuk istrinya masih hidup atau udah bagaimana? Kan Masih pertanyaan hidup, logika. alhamdulillah masih hidup. Dan Nama dia tidak akan pernah istrinya mati tentu selama. ada, tapi nggak usah kasih tahu. Tapi istrimu hidup, jujur. Kalau Gimana? kamu bohong ya bohong, ketahuan itu. Kamu nggak akan bisa jawab dengan jujur karena kamu berbohong. Istrimu nggak ada tuh. Udah meninggal dunia, tapi nggak kamu usah. bilang ada. Kamu berbohong di hadapan Ada. pemirsa. Biarpun dia meninggalkan dunia, ya, tapi bagiku saya dia masih tanya hidup. jujur, apakah istrimu masih hidup atau sudah meninggal? Kan kita nggak tahu jawaban Dia yang nggak jujurnya mati, apa. dia cuman pindah alam. Dia nggak mati, dia pindah alam aja. Jadi istrimu Dia sudah tetap meninggal hidup. dunia, sudah Dia pindah alam. ada. Dia kenapa rupanya? Turut berduka cita ya Zuma. Iya, makasih. Begitu dong. Jadi saudara apa? Jangan panik kali. Saya itu tidak panik ya. Saya Kodek The Kanker ini selamanya tidak panik berhadapan dengan siapa saja yang saya baru kenal. Tapi ngomong-ngomong lo, gini lo Ferdinand, sorry. Ngomong-ngomong lo Kodeks, ada teman kamu dari pihak Kristen juga yang ngomong kamu itu bencong katanya ya, betulkah? Tidak katanya betul. Kau banci. Saya kan laki-laki. Kan saya udah bilang tadi. Iya. Barusan saya nanya. Tapi laki-laki, tapi kata kawanmu itu katanya kamu bencong, kamu suka sama laki-laki. Benarkah? Nggak mungkin kan? Ya, aku nggak tahu kamu ini dapat informasi dari siapa, kepolisian. Ya bawa aja polisimu kemari sekarang. Saya tungguin di sini. Masuk aja, permisi. Enggak, maksud dia bilang gini. Katanya berafiliasi dengan polisi. Kalau kamu berafiliasi dengan JK juga nggak masalah sama saya. Charlie Chaplin. Enggak, ada di maksudnya gini loh. Jangan sampai itu kelasnya ya. Enggak, udah jauh di atas kamu kelas saya. Jangan kamu aneh-aneh. Mau berafiliasi sama polisi, panggil polisimu sekarang. Ini penonton. Enggak, maksudku gini loh. Jangan sampai itu fitnah dari teman muslim. Dia mengatakan si Kodek jelas itu fitnah, kamu katanya bawa fitnah bencong ke tempat ini. Ya buang aja fitnahnya. Maksudnya kau dibilang bencong sama mereka. Sama itu tidak benar. Iya, Saya laki-laki. Dan saya tidak sampai hati. Aja. Kamu katanya berafiliasi dengan polisi. Tapi kenapa belum menikah? Kalau bukan bencong, polisinya lahirnya mana? Panggil polisinya. Lahirnya tahun 72 tapi belum nikah. Itu berarti tanda-tanda bencong tuh. Saya ini kan udah level di atasmu, The Kanker. Tapi kan lucu kalau ada bencong kepalanya botak kayak kau. Kayak mana itu? Kamu cari mangsa pakai wig. Ada teman saya polisi, tentara, mau siapa lagi backingmu? Bawa enggak, maksudku kamu itu cari mangsa kamu pakai wig atau kau pakai mukena, pakai jilbab. Kalau kamu cari mangsa di mana gitu. Kamu bawa benar-benar datanya, katanya kamu berafiliasi dengan polisi. Saya tunggu. Ada penontonmu polisi sekarang masuk sini? Enggak. Ada nggak penontonmu sekarang? Itu makanya aku tanya, benarkah kamu itu bencong? Tangga sini, kita cariin juga namanya ntar. Kita cariin nama temanmu.
penonton admin Zuma. Dia bilang begitu. Mana orangnya? Panggil orangnya. Kita buktikan antara. Enggak, ini kalau kamu iya kan, baru kusuruh masuk. Iya, panggil aja. 24 jam kita ladenin orang pembohong. Karena penipu. kalau bencong itu sudah uzur, itu kasihan, harusnya bertobat gitu. Bawa loh, sekalian kan? Temanmu katanya afiliasi dengan polisi. Kan saya udah bilang. Katanya juga kamu pernah di bawah ditemaninya. saya jauh kali. Katanya kamu pernah ditemaninya dibayar full. Betul kan? Ya, penonton Zuma, buktikan. Dia nggak bisa buktikan apa-apa. Data apa, memang kau Zuma pengecut. Enggak, maksud saya kalau kau betul-betul banci, bencong, Kerja kan kita bisa berteman. Kamu lagi masa kerja ini jam 14 berapa ya di sana kali ya? Jam 15. Maksud saya kalau kau benar-benar apa? bencong, benar-benar banci, curi aku bisa waktu. bantu kamu gitu loh. Penonton, maksudku. nengok nih kerjanya apa si Zuma ini? Nggak jelas mau kasih makan apa dengan istrinya yang katanya udah meninggal. Kok salah ya? Kalau kamu orang sudah meninggal mau dikasih makan. Dasar. Anaknya ada. Enggak gini loh Kodex. Aku nggak tahu yang ku dengar itu hidup. Yang ku dengar itu kamu itu banci. Maksud saya gini loh, saya pingin bantu kalau Ya, memang bawa banci. orang yang bilang itu katanya. Itu kan katanya masih tidak Kamu benar, bisa dibantu. karena saya udah bantah. Tapi kalau teman kamu ambil nomor HP-ku. Kamu mana ambil nomor dia HP-ku, orangnya? kita japrian. Nanti kamu saya jangan-jangan kasih job. kau yang seperti itu, jangan-jangan. Kenapa nih Zuma? Maksudku Penonton Zuma, nanti coba dulu. aku kasih Dia kamu menuduh job. si Kodex Kebetulan, yang baru dikenalnya, menuduh. dengar. Kebetulan temanku yang di Papua itu butuh pegawai untuk di Telkomsel. Tapi dia itu butuh yang jenis kelamin laki-laki yang fisiknya kuat tapi dia kewanita-wanitaan. Karena di sana itu kan karyawannya butuh yang penampilannya pakai daster tapi betisnya besar. Mau enggak? Udah nggak laku ngomonganmu itu, udah hancur. Serius aku ini. Karena kamu pembohong. Kerjanya itu di Telkomsel di Papua. Kamu tadi gajinya sekitar 30 juta per bulan. Tapi syaratnya harus bencong karena kerjaannya itu agak berat. Antar jemput SMS. Dari channelnya karena ini nggak beres orangnya. Daripada ikut penipu. Jadi kalau kau penampilannya perempuan tapi tenagamu laki-laki, cocok itu antar jemput SMS. Mau enggak? Maaf ya Zuma, ada kawan saya di sana. Bukti data tadi enggak jelas karena kamu sudah enggak serius. Ada orang yang bilang Bang Suma, Kodeks itu bencong. Tolong jangan dikasari. Kodeks itu orangnya sebenarnya aslinya dia itu lembut. Supaya laku aslinya si Kodek itu orangnya lembut, kemayu, dia jalannya gemulai. Makanya cuman kekurangannya jidatnya botak, rambutnya di tengah itu kosong katanya, habis kena petir. Pikirannya biar istrimu masih berarti kau ngebohong. Buktinya siang-siang ngapain telepon saya coba? Siang-siang ngapain telepon saya nggak ada henti-hentinya. Jangan-jangan kau jatuh cinta sama Bang Suma. Jadi nggak sehat istrimu, itulah sakit. Jangan-jangan kau jatuh cinta sama aku. Kodeks, jujur aja, kamu suka sama aku ya? Kodeks, kamu suka sama aku ya? Janganlah menfitnah. Kamu boleh tertarik sama aku, tapi syaratnya satu. Ini apa ini? Di Zuma ini aneh nih. Kok ada rada-rada? Enggak, serius aku akan terima kau jadi teman dekatku, tapi ada syaratnya satu. Mau enggak aku kasih syarat? Bahaya, kata-katamu bahaya. Ada apa? Serius. Aku tak kenal kamu. Serius. Kamu tuh tujuannya ke sini ngapain? Tadi katanya. Tujuannya ngapain? Yang ngundang saya ke sini kan situ. Ada aja. Gini loh. Aku serius ini. Aku udah matikan live-nya. Aku sudah matikan live-nya. Kita tinggal berdua aja ini. Aku mau tanya samamu. Kalau kau mau jadi teman akrabku, boleh. Boleh jadi teman sahabatku, boleh. Jadi apa orang? Udah ku matikan. Kau boleh jadi sahabatku. Ya, udah ku matikan. Kau boleh jadi sahabatku. Namanya Zulkifli. Jadi teman dekatku, ku bilang gitu. Tapi ada satu syaratnya. Sekarang kita lomba lari. Kebohonganmu tadi. Kebohongan. Kalau kau kalahkan aku lari 10 kilo non-stop, baru bisa jadi pembantu di rumah. Kenapa nih? Apa? Channel Zulkifli yang apa? Coba periksa dulu kesehatan dia ini. Makanya bukan kamu perlu apa? Nggak bagus caramu berbicara. Maksud saya gini loh.
Maksud saya gini loh, kamu. Ferdinand. Enggak, Ferdinand gini diam loh, dulu, maksud saya diam dulu, gini. tenang, Suma, tenang. Dengan caramu Iya, berbicara ini, penontonmu juga merasakan sekarang ini, bisa tahu kamu itu seperti apa orangnya. Ngerti? Kenapa Orang rupanya? pembawa. Tadi barusan kamu memfitnah. Itu apa Fitnah kerjaanmu? apa? Kalau Fitnah apa? berarti nggak Aku benar fitnah pekerjaanmu apa? tadi. Berarti kamu mau berbohong tentang pekerjaanmu Aku tadi. Aku fitnah apa? Nah, tadi kamu bilang Oh, pekerjaanmu apa coba? Ulangi coba di awal lagi. Kamu bohong nih berarti. Loh, aku ini pekerjaannya, aku itu apa namanya itu? Aku tukang pukul loh. Barusan dia bilang yang ini, lalu yang itu, yang mana? Iya, aku bodyguard. Penonton Aku Zuma, bodyguard, nilai coy. sendirilah kalian lah. Itu urusan kalian berapa tahun kalian sama dia kira-kira ya. Aku nggak ngerti juga ini Zuma ini orang. Enggak, maksudku aku itu bodyguard. Itu salah satu jobku itu. Jadinya kalau ada yang bencong-bencong, biasa aku kawal. Kalau ada teman yang bencong-bencong itu sukanya pengawal kan gitu ya. Kan kalau bencong biasanya suka yang berotot. Nah, kebetulan saya berotot dan berotak. Kamu pasti suka. Saya tidak suka. Suka kan? Saya ini laki-laki yang tidak memerlukan kata-katamu itu. Justru benci itu kan memang laki-laki. Aduh, sia-sia ngomong sama orang gak beres seperti si Zuki. Coba penonton nilai sendirilah. Udah. Kamu ngajak aku ke sini ngapain coba siang-siang? Karena kamu tahu aku berotot. Uratnya besar, ya kan? Tinggi semampai, ganteng. Lagi sendiri. Nah, kamu tertarik. Jujur aja, nggak apa-apa. Tadi Kan saya udah nggak live lagi nih. hanya nanya di mana kamu itu, tempat tinggalnya di mana, lahirnya di mana, kira-kira gitu ya. Jelas tadi kamu jawab. Aku di Makassar. Aku di Makassar. Biasanya kalau ada artis datang, aku yang kawal. Ada istrinya loh, dengar nggak? Kalau ada artis yang datang, aku yang kawal. Kalau ada pejabat-pejabat tinggi yang datang, aku yang kawal. Itu kerjaanku. Nah, sekarang kalau kamu mau dikawal sama aku boleh. Gimana? Tapi kita privasi ya. Pikir, saya kan sudah tolak tadi. Tidak ada kaitan saya dengan kamu. Saya tidak kenal kamu. Emang kenal saya. Emang kamu sudah punya cowok? Emang kamu sudah punya cowok? Ngapain saya ditolak? Kenapa kamu membahas sesuatu yang kamu juga tidak ngerti ya? Profesimu juga tidak jelas. Emang kamu udah punya cowok, ngapain tolak aku? Saya tanya, aku jadi pemirsamu nih, sahabat-sahabat katanya. Coba kamu jujur. Aku nawarin kamu jadi teman, jadi sahabatku. Ngapain kamu nolak aku? Apakah kamu udah punya cowok? Tidak perlu berkata-kata yang tidak jelas karena informasinya tidak maksudku gini loh, kalau kita berteman, kalau kita bersahabat, kita dekat, ya toh, nanti aku kasih di ulang tahunmu, aku kasih kamu wig hadiah. Aneh ini si Zuki Priyamada sini. Penonton admin mendingan enggak usah malu-malu. Ya, aku kan udah tahu kamu itu sebenarnya banci. Udah enggak usah. Aku tahu. Aku pernah lihat foto kamu di pasar. Jadi kamu enggak usah tunjukkan foto sama aku, mana. Tunjukkan saja kalau itu kode konver, kalau tidak ya nggak usah. Saya tidak kenal kita kamu. Kan teman lama. Pula ada foto saya, kamu lihat-lihat. Jangan-jangan kamu yang aneh nih. Kok dia lihat foto saya ya? Misalnya itu bukan saya juga. Iya kan kita udah teman lama. Makanya aku tahu kamu itu banci sebenarnya, cuman kamu kan privasi tapi sama aku nggak usah malu-malu. Mengenal Zuma. Zuma ini pun tidak mengenal saya. Tapi dia sekarang ngarang cerita itu ada. Kamu jangan kayak begitulah, please. Udah lain ini, udah ada rada-rada ya. Makanya tinggalkan kalian lah Zuma itu. Channelnya itu nggak beres itu. Karena di hari ini terbukti dia pengecut. Cobalah, kalau berani dia tunjukkan data-data yang jelas tentang siapa dia. Dari tadi juga nggak jelas. Apa jelasnya? Katanya kantor 600 pun tak dilihat, kantor tak ada, nggak tahu afiliasi dengan orang-orang seperti ini. Dari tadi saya tungguin nih, ini 24 jam, saya bisa ada waktu masih lah 24 jam. Saya tadi udah permisi. Tapi kamu pandai ya,
Kodek kamu Nah, pandai menyembunyikan identitasmu ya. dari sini Tapi tahu sama aku kamu itu nggak bisa menyembunyikan identitasmu kawan. buktinya kamu ini kamu kan bekerja atau ini. tidak. Kalau Kodek. saya tadi udah permisi, saya nggak tahu Kodek. kamu udah permisi dari tempatmu yang 600 orang katanya. Afiliasi dengan Kodek, ini, dengan ini. Kodek, Ngaku-ngakunya kenal nggak bodyguard. dengan ini? Kodek, kamu kenal nggak dengan Amang Boru HCB? Ada yang ku kenal yang kamu maksud itu. Siapa sih? Kamu jelas kamu dengan saya saja lah. Saya dengan kamu ini baru-baru aja nih. Makanya aku bilang kamu salah orang. Kamu kenal nggak Amang Boru HCB? Kenal nggak? Yang jujur dong. Saya tidak tahu apa yang kamu bilang itu siapa itu. Kamu tanya saja orang lain yang kenal, mungkin teman-temanmu itu yang kamu rasa tahu. Oh, saya nggak tahu apa sih. Kamu rada lah. Iya, Aduh, kayak gini ngomong memuakkan ngomong sama si Zuma ini. Ternyata maaf kata tanda petik jorok ngomongnya atau nggak jelas. Lu kok jorok pula? Kamu yang ngajak aku ke sini. Tiba gitu aku jujur samamu, aku kenal kamu, pribadimu aku tahu. Salah ndak kalau aku mau jadi temanmu, mau jadi sahabatmu, walaupun kita beda keyakinan, ya kan? Tapi kalau aku mau jadi temanmu, masa nggak bisa? Coba sapa ya, dulu. Sapa minimal dulu penontonmu, keinginannya apa? Jangan-jangan kamu ditawarin yang aneh-aneh dari penontonmu yang rada-rada nggak jelas seperti kamu juga. Enggak loh, Bang Ferdinand, santai aja Kristianto, santai aja. Jadi bagaimana ya? Kamu berarti udah tahu maksud penontonmu seperti apa. Mungkin kamu tujuannya bikin channel begini supaya penonton suka menengok saya laki-laki. Nggak tahu, nggak jelas kau itu laki-laki apa. Kalau dibilang nggak laki-laki apa, berarti apakah penonton laki-laki semua? Bingung juga kita ya. Kalau laki-laki juga penonton Ferdinand Hasibuan. Makanya sekarang itu cocoknya kalau malam kita ini melihat seorang yang namanya Zuma pengecut, Zuma yang ngarang-ngarang, dengar nih suara saya seperti ini. Sudah itu kamu sebut-sebut yang saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Kamu aja baru tahu saya namanya Zuma. Zulkifli M. Abbas. Hasna, kamu bagusnya cocok dari namamu Ferdinand Hasibuan itu malamnya dipanggil Hasna. Gimana ya? Hasna atau ya, Fernanda. Kamu sapa aja dulu penontonmu seperti apa sih kamu sebenarnya orangnya? Jelas atau enggak? Teman-teman, ini saya sudah nggak live, teman-teman. Ini sahabat saya namanya Ferdinand Hasibuan. Kalau malam namanya Fernanda. Ini teman saya udah lama kenal, tapi karena dia lupa minum obat, maka dia pura-pura kemudian lupa saya. Sebenarnya namanya ini biasa Ferawati, ya. Kalau di tempat lain Ferdinawati, itu namanya dia. Nah sekarang saya akrab sama dia nih, kita jadi berteman sama dia. Artinya gini, saya pingin kalau misalnya nanti dia nyebutkan dia di kota mana, aku pingin nyamperin dia gitu. Itu punya ganti. Udah. Maukah kamu jadi temanku, Ferdi? Katanya channelmu sudah nggak live. Benar, bisa dipertanggungjawabkan enggak? Coba kamu cek channelmu sendiri. Nah, kamu kan berbohong. Katanya tidak live. Berarti kebohongan di jadi kita mau privasi ini ceritanya. Jadi kita mau privasi kalau kita mau ngobrol privasi, aku suruh admin matikan. Sekarang jumlahnya ternyata berapa? Memang betul belum off, suruh biar tahu kebohongan Zuma itu sebenarnya. Saya nggak tahu. Nggak maksudku kalau kamu mau privasi. Nggak tahu. Saya baru kenal kamu merasa kenal sama orang yang kamu tidak kenal. Berarti kamu halusinasi. Ferdinawati. Penonton Zuma. Ferdinawati. Ini lagi Ferdina keibuan. Nah, kan? Enggak, maksud ke gini loh.
aku telepon admin, ku matikan live-nya, kita Coba privasi aja aja. kamu, itu urusan kamu kan pinginnya gimana saya nggak ngerti. Yang jelas kamu Enggak, itu tujuannya ke sini menerima tantangan, versinya kamu kan menerima tantangan kode Iya kan, software. gini loh. Terus gini kamu loh, mau kawan. tutup live, padahal penontonmu nanti kecewa. Penontonmu tanya Enggak, kan- dulu penontonmu. Enggak apa-apa, kan kita mau privasi nih. Saya udah tahu kalau Ferdinand itu udah lama sebenarnya. Coba salah Ferdinand satu itu- penontonmu kalau kamu kenal, coba siapa Gini loh, namanya? si Coba saudara saya ini, si Kodek ini coba sebenarnya udah kalau lama kamu dia punya mau tembak penonton, Zuma. coba tanya, coba kasih tahu saya, kasih tahu ke Kodek siapa nama penontonmu salah satunya, coba yang jelas. Nggak kamu kenal penontonmu kan? Berarti nggak ada penonton Sebenarnya- si Zuma ini yang dikenal Zuma, nggak tahu dia siapa nama, coba. Yang jelas ya. Sebenarnya Ferdinand ini Nggak tahu sudah dia, coba lama sebutkan pingin lah. nembak Bang Sebutkan Zuma, penonton kamu paling tidak jumlahnya. tapi masih malu-malu gitu. Yang bisa kamu Makanya di sebutkan, grup WA coba. itu selalu ngekor gimana saya buktinya ada di grup Zuma itu ini selalu adalah ada gitu. tidak tahu siapakah penontonnya. Sebutkan coba Oh, penontonmu penontonku siapa banyak. aja. Aku kenal semua mereka. Ada Karena Alfajri, barusan berkurang ada kayaknya Dinas Distro, penontonmu. ada Riandika Permana, ada adik Kenapa kandung berkurang? Bom. Itu teman saya semua itu. Ini yang di Ya, live ada chat Herum ini yang Ardani, nonton, ada masa Fatim kamu nggak Sahro, ada perhatiin? Sarafi, ada Martin Lucifer. Dari Itu sahabat tadi saya yang semua. nih coba lihat ya, Ridia, Saiful penontonmu Haris, sama itu sekali teman saya tidak semua. tahu kamu. Basri Nojeng, Yang chat dari tadi itu Sia bukan Sibuan juga penontonmu ada. yang ada di Wia, chat, nggak ada. ada lagi Auta Sokia, Cinta Dewi, Yang Nanda, dari itu teman tadi saya cuma semua loh. adminmu aja yang Martin, sibuk, Saiful adminmu aja yang Haris, sibuk tulis, nggak jelas, itu namanya tidak Jasendang, benar. nah itu teman saya semua. Penontonmu Kecapango. berkurang karena yang nonton akan tahu Ada Wia akan juga tahu teman saya, seperti Taliban, apa Muhammad Sip. kebohongan Banyak Zuma, teman saya, Dede kepengecutan. Sujana itu sahabat-sahabat saya semua. Kenapa rupanya? Panggil Egy Sujanya, yang mana sih? Ya kenal saya tuh siapa? Kamu kenal Sujanya? Kenal, dia teman saya. Iya, itu sahabat-sahabat saya semua. Coba Sumiati tunjukkan Surni. fotonya. Kalau ada coba tunjukkan Ungke. fotonya. Buka video. Yang cewek apa yang Videomu, cowok? Coba tunjuk. Nggak tahu siapa Yang cewek apa yang cowok? kamu bilang saya nggak kenal. Coba penontonmu tahu nggak siapa yang kamu maksud itu? Enggak, maksud saya. Nggak jelas kau ini. Maksud Dari saya- awal masuk juga bingung-bingungkan sebenarnya. Katanya, Enggak, maksud saya kamu maunya yang cewek mau apa cowok? terima tantangan. Saya lihat rada-rada kamu itu aneh-aneh, yang permintaannya aneh-aneh. Coba teman-temannya Zuma nih, penontonnya Zuma Jadi nih, lain kasih apa kali, di situ? Admin, Kodek lain coba kali lihat. kalau- Coba Ini lihat. jangan nempel-nempel Coba lihat dulu kayak ke gitu, channelmu mengganggu sendiri. kali Kan lah. channelmu punya. Hah? Apa? Jangan Apa si nelpon-nelpon Zuma? kalau siang mengganggu. Saya itu pertama-tama dikasih tahu oleh siapa tuh, Budak Angon kalau nggak salah namanya. Nah, kamu kenal? Jangan-jangan kamu nggak Kenal, kenal dia Budak saudaraku. Angon. Jadi Kenal lah, dia saya, saudaraku, dia guruku juga. Budak Angon itu katanya itu ada ustadz kami, katanya Zuma. Siapa lah pula Zuma ini? Saya nggak tahu lah saya siapa. So saya tanya, Zuma itu pengecut? Saya tanya, cek aja nanti nomor kontaknya. Katanya pemberani. Dibuktikanlah pemberaninya atau enggak dari tadi. Tidak dijawabnya dengan jelas. Pemberani lagi katanya. Oh, ya sudah. Makanya saya lihat di grup-grup di mana itu, apa ini benar grupnya si Zuma atau enggak ini? Kayaknya namanya sama, saya lihat gitu. Nah, tadi katanya pemberani. Makanya, oh ini Kak Zuma, ditelepon nih ke Zuma ini. Yang pokoknya mana nomor yang namanya sama dengan namamu inilah, gitulah ya. Katanya Ustadz Zuma, Zulkifli Abbas ternyata. Ya sudah ditelepon. Gak diangkat-angkat, kan lama kamu angkat-angkat. Kayaknya ini gak jelas ini, apa, Budak Angon, gimana ini? Gak berani ini. Ustadz, katanya. Nah, itu. Maka kamu nanti bawa masuk lagi si Budak Angon kemari. Atau jangan-jangan adminnya nih, ada admin chatmu itu, live chatmu enggak namanya. Kamu Kalau mau Budak cowok atau Angon, cewek gitu? Kan teman kita banyak loh. Saya Cewek apa tidak cowok? ada memerlukan yang kamu maksud itu. Kita ini posisinya sedang apa? Dalam pembahasan apa?
Zuma pengecut. Curhat- Itu jangan curhatan. lari-lari. Jangan keluar dari Aduh, tema. oh iya, aku pingin tanya sama sampean. Sampean udah sunat? Apa itu sunat? Coba jelaskan dulu. Nggak ngerti juga kita nanti apa yang kau maksud dengan sunat. Coba contohkan dengan dirimu sendiri, Amtantah. Coba. Di hitan, yang di hitan. Itu hitan itu untuk siapa? Ya, kamu udah hitan belum? Kan saya tanya, hitan itu apa, seperti apa? Coba jelaskan dalam 5 menit kah? 10 menit kah? Hitannya apa? Sunatnya apa? Sama nggak hitan dengan sunat? Coba kamu jelaskan. Ini pemirsamu mungkin juga nggak ngerti. Kalaupun ngerti ya mereka akan telepon kamu kali ya. Kalaupun punya pengetahuan, kamu kasih tahu loh. Ajarin dong. Penontonmu masa nggak kamu kasih tahu? Orang nggak ngerti Iya. apa yang kamu maksudkan. Zulkifli M. Abbas Muhammad Abbas ya, pengecut. Begitu temanya nanti jadinya. Karena kamu Iya, nggak nggak berani. apa-apa lah. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang kan saya udah tahu kamu adalah seorang bencong. Jadi lain kali ke depannya kamu nggak usah sungkan. Langsung aja japri, jangan mengganggu nelpon kayak gitu ya kan. Nah, saya sebagai temanmu menerima keadaanmu sebagai banci. Dan ini adalah sesuatu yang sesuatu yang akan kita jaga bersama. Itu rahasia kita berdua. Cuman kita yang tahu kalau Kodek itu sebenarnya bencong, tapi sudah menuju uzur. Jadi bencongnya udah mau ini, mau Coba, tamat gitu. coba omonganmu gitu aja cuma dihargai 50.000 loh. Saya lihat di channelmu sekarang. Bingung kan? 50.000 ya. Ketawa adminmu yang ketawa. Ya enggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, itu sangat bersyukur kali itu loh. Oh, Aku iya, bisa iya, pakai iya. bayar wifi. Nanti Tapi- juga ku kumpulin, ku pakai untuk beli wig buatmu ya kan? Biar bisa jadi Nggak bencong selebar. jelas. Ya jelas apa tujuanmu tadi, katanya mau terima tantangan. Di sini aja nampak kekalahanmu semua. Iya udahlah, aku udah capek Katanya. kalau misalnya udah Kan capek kamu aku takut, kan? kalau Mundur bilang. enggak, masalahnya pembahasan kita apanya kayak gini, cuman mau pamer Semua kalau kau banci buat pengecut. apa? Mana cuma pengecut. Selesai. Ya udah, habis-habisin waktu, mending aku debat kan. Kalau samamu kan kita nggak debat ini, cuman pamer-pamer aja kalau kamu itu banci, buat apa? Kebuktian kamu bisa debat dari ucapanmu aja nggak beres. Zumanya namamu benar nggak Zuma? Jangan-jangan nama Iya, aneh-aneh itu Zuma nama. Nah, Zuma, dengar. Kamu tadi sebut Hmm. apakah kamu dalam posisi bertanya ya? Apakah Iya. kamu kodek sunat? Saya nggak ngerti apa yang kamu maksud sunat ini. Boleh kan saya minta penjelasanmu? Kamu beralih lagi katanya sunat itu kekitan. Itu kamu jelaskan dulu. Apa Maksudnya itu sunat? Apa mau itu dijelasin kekitan? kayak mana hitan? Hitan itu mau Ya, kamu dijelasin kayak mana jelaskan. maksudnya? Ya, apa itu? Apa yang kedua kata itu? Maksudnya? Arti itu apa itu? Seperti apa itu? Maksudnya kamu di hitan? Nggak jelas kamu ini, penontonmu nonton loh 940. Maksudnya kamu mau dijelaskan Sekarang hitan ditanya atau loh kamu tuh, diperlihatkan? penonton dengar. Kamu Dia mau nggak bisa diperlihatkan? menjelaskan tentang itu. Silakan, saya kasih waktu. Saya tunggu selama 5 menit 10 menit ya. Silakan. Enggak, maksudku kamu mau diperlihatkan yang sunat itu yang seperti apa? Mau. Tapi privasi ya. Kok diam? Diam artinya mau loh. Gimana? Supaya kamu lihat kalau sudah sunat itu kayak apa gitu. Mau? Kodek? Diam artinya mau. Iya kan? Pura-pura diam nih. Cie. Sejual aduh, Kodek pura-pura dia.
Jadi gimana tuh? Ya sudah kalau nggak mau kita selesaikan aja dah. Udah sampai sini aja ya. Capek juga aku. Kamu nantangin aku datang ke sini. Taunya ke sini nggak juga nya kau angkat tema. Jadi kita selesaikan aja sampai di sini ya. Kodek Ferdinand Hasibuan, anak gantengnya Pulau Sumatera, Sumatera Utara. Udah ya Ferdinand ya. Terima kasih ya atas tantangannya, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pasti kita sudah tahu kok kalau kamu itu banci. Tapi sebagai teman, saya tidak akan ngomong kepada siapa-siapapun kalau Kodeks penghuni Zoom ini yang nantangin saya itu adalah banci. Ya, nanti kalau kamu ada apa-apa, pingin sesuatu dariku, ya kamu japri aja ya. Kamu nggak usah sungkan-sungkan, kamu nggak usah takut atau risau. Yang pasti kau dan aku adalah teman. Oke? Bye-bye. Anak gantengnya Admin Pak Juma udah masuk nih. Tadi kan si Kodek kan bilang Pak JK itu Charlie Chaplin kan. Jangan sebut nama lagi kita. Jangan ulang yang nggak perlu diulang. Ya ini sudah masuk ini. Mas Juma sudah masuk ke sini. Jangan. Ini Mas Juma sudah masuk ke sini nih, betul ya. Jadi jangan ulang yang tidak perlu kita ulang dari bahasa ya Kodek. Gitu ya. Ini adminnya Zuma sudah masuk dan ini yang di channelnya Mas Zuma sudah di-switch ke Zoom JCC. Nah, ini udah masuk ini. Udah masuk ini. Sekitar berapa jam ini ya? Hampir 1 jam loh ini tema nggak terbentuk di sana. Iya. Assalamualaikum Ustadz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran itu siapa sih si bencong tadi ini? Kita merelai dari sini Ustadz. Saya lihat itu hampir 1 jam loh isinya, ditanyain KTP-nya, ditanyain kerjaannya. Lah ini mau debat apa mau sensus penduduk sih di sana ini? Aduh, kacau penonton. Salah makan, saya ini salah loh cari Bang. lawan nih Bang Juma nih. Computer semua di sana. Salah makan dia. Enggak teman-teman, saya kan lagi rehat tuh, lagi istirahat. Ada apa ya ini kok nelponnya nggak putus-putus, ku bilang kan. Kayaknya penting ini. Jadinya ku angkat, dia nantangin. Kamu itu gini-gini, sejagoan kau gini-gini. Terus mau lu apa? Aku bilang, ya udah masuk ke Zoom. Ya udah aku masuk sekarang. Kapan? Tanggal berapa? Hari apa? Tidak, sekarang. Bilang gitu. Yakin kau berani sama aku? Ya yakin lah. Nah, tiba aku masuk ke dalam. Ternyata teman-teman kumpul semua di sana para pasukan laknatullah. Ada si Sofiatul juga. Nggak mau diangkat rupanya. Akhirnya saya dibuatkan ini room khusus sama dengan Ferdinand. Ya, masuk ke dalam kupikir mau debat. Iya, di sana ada sensus penduduk. Tapi gini Mas Juma, tadi ada taktik mereka. Kalau mengambil di sana nggak boleh melive-kan atau merekam. Nah ini aturan apa ini modelnya begitu? Yang kita tahu Ustadz Juma kan sebagai seorang konten kreator ya. Kalaupun tidak boleh merekam ataupun melive-kan ya harusnya mereka jangan sebar itu linknya, link Zoom mereka ini. Iya betul. Harusnya apalagi begitu. Si Kodek itu Bang, si Kodek itu hampir tiap hari kirim link. Iya itu artinya kan diundang, kita itu diundang ke sana. Lah kalau diundang ke sana tidak boleh melive-kan, disuruh diem aja. Lah emangnya kita ini orang bego kali?
Ngawur aja kodek ini. Kurang ajar, orang lagi kerja digangguin. Nah, rasain masih mau. Aku tantangin Sopiatu nggak mau. Dia cuma teriak-teriak. Allahu Akbar, Masya Ya. Allah. Ini saya beritahukan ini kita live ya. Oh, live juga Iya. rupanya. Iya, link Zoom ada di menara siar masing-masing. Salah satu yang ada di sana yang mempunyai keilmuan, ayo masuk JCC, tentukan topik, langsung kita debat. Gitu ya. Bukan kayak tadi. Bang Yuma udah mengatakan, Kodek, Ferdinand, ayo angkat topik yang paling kau kuasai. Nggak mau juga. Ayo silakan bertanya, mau keislaman, Al-Quran, hadis, lo bertanya. Saya menjawab, nggak mau juga. Topiknya apa? Juma pengecut topiknya katanya. Ini model macam apa yang kayak gini? Ya sudah, bagi saya itu sudah apa ya, kehabisan langkah. Umpamanya dalam permainan catur ini, benteng seternya ini sudah kemakan semua, terpojok, rajanya itu tingak-tingu, nggak bisa lari. Ya cuma mata doang dia itu bisa lirik kanan, lirik kiri. Karena yang diserang itu cuma kamu itu pengecut, cuma kamu pengecut. Kamu kerja di mana? Kamu lahir di mana? Alamatmu berapa? Gajimu berapa? Lah ini gimana? Ini debat apa mau sensus? Aduh, ini? saya ditanya tempat lahir, giliran saya tanya, saya katanya dia lahir. Tahun Yang 72. lucu itu Mas Yuma, ditanyakan masa foto profil. Nah di situ kan jelas foto profilnya Mas Yuma. Di sini kodek fotonya karikatur gitu. Terus ini nabok loh, nabok kepalanya sendiri. Kacau ini orang. Dulu itu memang apa, ada teman kita memang yang suka selidiki biografi teman-teman dari mereka, itu infokan kalau dia itu ya gitu, dan itu bukan fitnah, itu betulan. Iya, saya juga dengar kok. Wajahnya juga saya tahu botak-botak gitu loh. Iya betul. Makanya aku bilang, mau nggak aku belikan wig biar kelihatan cantik. Ferdinanti. Ferdinawati. Allahu Akbar. Makanya saya juga heran tadi, kok orang ini kok dibuang dari timnya yang tadi itu, atau memang mereka mau ada kegiatan kali ya, si Sofianto dan kawan-kawan. Tapi kalau ada kegiatan, kenapa pada saat di break room tadi dia masuk tapi nggak dimasukin, nggak di ACC sama Ferdinand? Kalau saya dengar sih informasi selentingan, si Kodek ini nggak sejalan dengan mereka. Oh. Saya dengar itu, makanya dia nggak ada yang membela dia kan? Ya gimana? Nggak membela orang berbeda denom semua kok. Gimana ceritanya? Beda-beda ya. Beda-beda. Oh iya, ini tadi saya nggak izin permisi ngambil konten dari channelnya Zulkifli M. Abbas untuk saya relay. Sekaligus saya minta izin nih. Gak masalah bangku, malah senang akunya, aku merasa tersanjung malahan. Orang kalau ada ambil konten kita, aku merasa tersanjung, berarti ada manfaat yang bisa disebarkan dalamnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi setidaknya kan ya kita minta izin dulu. Dan ini saya relay dari sini disebarkan oleh menara siar yang lain. Karena apa? Pastilah menara siar dari JCC nggak boleh masuk ke sana. Wong ini adminnya Zuma aja nggak boleh di sana, diprotes, dikatakan bisu. Satu-satu jalan ya kurang lah. Konten habis bang. Masya Allah. Nah ini contohnya yang saya relay Zuma ini yang saya relay kayak begini. Nih, ini tadi ngambil dari sana ya, coba saya ambilkan dari sana nih. Relaynya dari sana kayak begini. Nah ini. Coba diputar Pak Jo, coba diputar. Apa saja yang saya baru kenal atau tapi ngomong-ngomong loh. Ya. Diterusin aja Pak Jol dikit. Ferdinand, sorry. Ngomong-ngomong loh, Kodeks, ada teman kamu dari pihak Kristen juga yang ngomong kamu itu bencong katanya ya, betul kan? Langsung terdiam kalem dia kan habis itu. Terpukul dia. Ini video reaksi, kita reaksi sendiri dan mereaksi yang punya video ini. Terkagum-kagum dia, terkaget-kaget dia, habis itu langsung melambai dia kan habis itu. Nggak lagi berapi-api. Aduh, sial apa saya hari ini. Tanya gue telepon, mudah-mudahan diangkat, dibaca perkara dia keluar, ngapain gitu.
2 hari dapat sial Bang Zuma. Iya betul. Penasaran dia. Tadinya waktu nelpon, kau ngapain bikin malu-malu Matisa masuk ke bom-bom, kata dia gitu tadinya. Loh, ini kok sampai ke sana masalahnya. Nak nantang-nantang, kamu itu pengecut ini gini-gini, kamu gak ada apa-apanya. Habis itu saya tidak kenal kamu. Loh, kok kau telepon aku? Gimana ceritanya? Lucu orang ini. Nah, siap itu ada yang japri, Bang, beliau itu ini gitu. Akhirnya aku tanya lah dia, langsung jadi kemayu dia. Malah ditanya sunat kan terakhir, apa itu sunat, apa itu hitan, kayak mana, coba kau tunjukkan kayak mana, kan gitu. Maksudnya apa ini orang? Gila. Aduh. Mestinya kalau dia berilmu itu ya, langsung ke topik apa. Iya kan kita cuman berempat di situ, Bang, iya kan? Iya berempat saya. Iya berempat ini. Saksinya kita semua kok di sini. Ternyata saya dipantau. Alhamdulillah. Ya, saya kan memantau. Wih, ada Pak Jul masuk di sana. Telepon Pak Jul. Ayo kita relay Pak Jul biar kita sebarkan semua gitu loh. Iya, betul. Kita ambil, kita masukkan ke Zoom. Nah, di sini kita relay dari semua menara siar gitu. Allahu Akbar. Ada penemuan baru, teknik baru ini. Meskipun Mas Zuma di mana saja, tenang aja bisa saya ambil meskipun saya nggak masuk ke sana. Tadi dilihat kah, di Zoom kah bisa kita ambil. Mantap, Masya Allah. Jangan kan di Zoom di lubang semut aja bisa kita pantau. Tapi teman-temannya nggak ada yang belain ya kayaknya Bang Zuma. Kalau memang dia nggak punya ilmu, pasti kan jangan gitu kan. Tapi dipersilahkan malah dibuangnya ke room ya. Ya memang itu si kode nggak ada tempat di sana. Oh gitu. Nggak ada tempat mereka. Lo itu pernah ribut dengan Luke Liu lo itu. Rame lo itu. Iya, QQ yang tapi bukannya si pemilik Zoom dia? Edo yang taruh telepon si Edo. Itu dari itu anu ya. Dari Edo itu sepertinya. Edo, aku telepon si Edo. Tunggu. Edo suruh masuk ke sini aja. Wawancara aku telepon Edo dulu. Kenapa dia nantang-nantang dengan Ustadz Zuma? Setelah dilayani tantangannya kok dikatakan pengecut, namanya orang pengecut itu ya nggak akan berani datang ke sana. Dia lucu orang ini. Aduh. Di depan mata dia itu kelihatan sudah tahu ada suaranya di sana. Dikatakan pengecut dan memang nggak ada kata-kata yang lain kali. Pengecut dan pengecut. Jadi indikasi yang saya katakan itu memang benar. Ngapain coba dia minta foto, penasaran, minta buka kamera segala ya kan? Kan gitu. Terus kemudian tadi kupancing, matikan live-nya enggak? Ya udah terserah, kata dia, matikan lah. Hai. Terbang dia Bang. Jangan-jangan itu malah ngefir Bang Zuma itu. Enggak, insya Allah enggak. Ada kelainan kok dia. Indikasinya ada kelainan. Bang Zuma laku Allahu Akbar. Masya Allah. Tanya saya umurnya berapa? Ya. Gimana kabar Bang? Ya. Tadi waktu Bang Zuma masuk di Zoom, Bang Kesar ada di situ? Cuma nggak ada cuma masuk. Ada barusan, nggak satu Zoom sama Kodek. Oh saya bukan di WFM, FIC saya. Oh FIC. Terus yang di sana siapa yang aku bisa hubungi? Aduh, kalau WFM saya nggak ada yang tahu. Tapi Sopiatul ada kok nongol. Dari WAM, teman-teman. Iya. Sopiatul ada di sana nongol tadi. Saya di sini, FIC lagi ada diskusi juga Polres sama Tristan di sini. Oh. Wah sepertinya apa ya, mereka ini kok jadinya kita kali ini berteman, sepertinya kok jadi bermusuhan apa gitu, Mas Kaisar gitu loh. Ya gimana ya? Ya gimana tuh kalau kalian ngomentarin soal Basin itu sama tulis MJ? Oh itu enggak. Mereka mendukung juga. Oke, kapan kita meeting ini? Kapan kita biar klop? Coba gini aja, suruh telepon saya mau luncurkan Mas Zuma ke sana. Telepon Pak Jul kalau gitu, telepon Pak Jul biar clear gitu ya. Luncurkan ke sana ya hari ini ya. Dibuka itunya. Gimana Kaisar? Telepon Amir saya aja biar clear. Oke, Mas Kaisar. Oke, thank you.
Aduh, nomor teleponnya dikirim Mas Andi. Oh, si Kaisar. Oke. Bencong selalu di depan. Enggak, tak luncurkan ke sana. Aku sih tahu semua nomor mereka itu. Bentar. Langsung tak mintain linknya biar Mas Zuma ke sana, obrak aja dulu sekalian. Bentar ya, saya telepon dulu. Kirim Mas Andi, kirim dulu. Ini lagi, tunggu. Kita relay dari sini aja, satu orang yang ke sana sama adminnya Zuma. Nanti kita relay. Ke tempatnya ini. Ini si apa nih? Kaisar. FIC ya. FIC. Ada Oh Tristan iya. bang sana bang, ada Tristan bang sana, ada Tristan. Nah, Ya, bisa. ada apa? Itu nomornya nomor luar negeri tuh, Pak Yon. Iya, iya, bentar. Aku sih orang-orang itu aku kenal semua. Kita baik-baik kok di belakang layar. Ini lagi nelpon balik ke gua nih. Aduh. Halo. Ya, Bang. Ya Bang Hendy, Iya. kalau itu kan di WFM, tapi kalau misalnya kalian tadi mau meeting ya sama orang WFM lah, kan kalian mau kontakannya mau orang WFM. Oh. Saya ini orangnya VJ. Oh ya, sorry. Oh, beda-beda ya. Sorry ya, Bang. Nah, beda channel YouTube, beda Zoom, Oh, beda telepon. manajemen lah. Oke, sorry. Jadi kalau di WFM bukan dari luar saya lah, maksud saya. Oh, Yang dialog di sana siapa sekarang? Kores dengan siapa? Yang dialog di situ siapa sekarang? Polres Tristan. Ya, minta linknya dong, aku masuk sana. Link. Ya, kirim sini ya. Oke. Thank you. Oh, sudah ada. Tunggu Banyuma, aku kasih linknya Banyuma masuk ya. Oke, 86. Sama. Aduh. Kacau, Bleh. Orang-orang pengurus-pengurus itu kita kenal sih semua. Ini Kodek ini memang orang nggak apa ya, orang liar gitu loh. Tapi dia rajin ini sebar link. Dari dulu mah 24 jam. Dari dulu itu. 24 jam dihubungi lewat telepon apa itu grup telepon. Tak suruh kontak masuk ke tempatnya ini ya, ke tempatnya Kaisar ini. Tak suruh masuk ke sana aja kontak itu, jangan di tempatnya WA. Tapi kok begini sih? Polanya begini. Halo, saya Zulfikar ini, Mas Kaisar. Ya, gini ya, nanti tolong hubungi ini Kodek atau Ferdinand untuk masuk ke Zoom kamu. Nah, kamu menjadi moderatornya atau siapa teman-temannya di sana jadi moderator. Ini kan Ustadz Juma belum selesai ini perdebatan yang ada di WAM karena terhambat sesuatu begitu loh. Nah, saya anggap kan Zoom kamu netral ini. Nanti panggil aja Kodek untuk masuk ke Zoom kamu. Nah, nanti Mas Juma menyusul ke sana. Gitu ya. Tahu nomornya Kodek kan? Kodek Vatikanus itu loh, atau si Ferdinand. Ada ya, undang masuk ke Zoom kamu. Enggak, udah enggak live dia. Udah selesai udah live-nya. Nah, itu kamu kontak, hubungi, suruh masuk ke Zoom kamu. Nah, kalau sudah fix nanti beritahu saya, nanti Ustadz Juma akan meluncur ke sana. Oke ya? Oke ya, siap. Oke, makasih. Oke, siap. Itu udah ada linknya Banyuma saya kirim. Tapi jangan masuk dulu, tunggu aja dulu. Nah, tunggu dulu. Katanya ini loh informasinya. Katanya lagi dikeroyok. Ya kalau begitu Banyuma masuk sana aja. Oke, sip 86,3. Ya. Lewat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kemana, woi? Masuk kemana? Jangan lari aja lah, Bapak Juma. Abangku, aku mau ini ke medan perang dulu. Doakan aku bisa kembali dengan selamat. Ntar ya buat Iwan Villa semuanya jangan kemana-mana. Baik di channelnya Zulkifli M. Abbas, Zulfikar Official, Andi Selebes,
Ada di live chat. Kembali lagi mengudara kita teman-teman. Ternyata link yang dikasih itu bengkok, nggak lemput. Lagi nunggu link baru. Dikasihnya link rusak. Ya cek, bentar. Oh nih, ya yang ada di di Zulkifli Mbak sudah kedengaran ya suaranya ya? Saya pantau dari sini soalnya. Ya, kita akan mempertemukan ini ya si Kodek dengan Ustadz kita Ustadz Juma ini. Kita meminta Zoom-nya FIC ya, FIC kita akan undang ke sana. Kita akan undang si Kodek untuk masuk ke Zoom-nya FIC. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, jangan kemana-mana. Selalu stay di sini ya. Ini tadi sudah kita telepon pemilik daripada Zoom FIC sudah mengiyakan akan mengundang Kodek masuk ke sana. Kalau masuk ke JC dia jelas nggak berani. Nggak berani lah. Oh, tak. Ternyata Ferdinand digosipkan gitu ya. Nah. Bukan gosip itu internal sebenarnya. Ini yang baru Pak Juma, ini bang baru nih tuh, nggak kirim. Oke sip 86. Sama aja kok. Ya yang saya tes dulu. Tuh, lanjut, udah. Oh di WA, bentar. Saya cek dulu ya. Nabelai. Singkat main Jemai si Jemai Arena ke siapa? Si Tandek, si Bom. Daud Tandeming Kendek. Udah kok, udah. Sudah bisa bang? Saya sudah bisa masuk ini, bentar. Kirim dong. Bentar. Kabarnya teman-teman live chat sambil ngopi makan kerupuk. Bentar ini ya. Jadi kita harus bersihkan orang-orang yang sombong sore ini. Kita perhatikan namanya satu-satu. Bom udah kelar, MYM udah kelar. Jadi semua yang di luar sana dah merasa menguasai Bible, menguasai apapun ya, diskusi dengan baik lah. Jangan diskusi kayak Ferdinand itu, nanyain tempat lahir di mana,
Ini di chat ya, Mas Juma langsung. Yang lainnya jangan ke sana ya. Jadi Nah. gimana Bang? Nah ini coba diklik aja linknya untuk Mas Juma, bisa nggak masuk ke sana? Yang itu link itu Di mana? Tunggu. di chat. Saya bisa masuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masuk juga ya pakai Dikunci ya. Bentar. saya pakai laptop nggak bisa. Coba pakai HP bisa nggak? Nah, Bisa. Pakai HP bisa. Nggak bisa juga. saya bisa ini nih. Oh, ada setuju bisa kalau HP bisa. Ini aku masuk nih. Ini bisa. Nih pakai HP bisa. Kehendak dia, tapi kehendak Jibril, bukan kehendak Allah. Ya, tapi kehendak Jibril di bawah kehendak Allah. Ya, apapun yang dikatakan Jibril adalah perkataan Allah. Kira-kira begitu ya? Oh iyalah. Oke, good. Ya, Bisa ya. ya, good. Berarti, ya. Tadi Bang Tresor bagus tuh. Tuh, udah bisa masuk aku Pak Juma. Tapi nggak ada tuh si Kores nggak ada. Si Ginca doang sama Tristan percuma. Ya, masuk dulu dah. Percuma. Nggak ada, percuma. Nggak ada ya? Nggak bisa. Bisa aku masuk kok. Kalau pakai HP bisa, kenapa pakai komputer nggak bisa Pakai ya? HP bisa. Pakai HP bisa. Coba yang ini. Pakai laptop nggak bisa. Coba tak potong anunya, URL-nya tak potong dulu. Pakai HP nggak bisa, pakai laptop bisa. Nah, coba ntar ya yang ini. Bisa nggak yang ini? Soalnya ini Zoom Amerika dia, bukan Zoom Indonesia, buatan sana dia. Jadi pengendalinya dari Amerika. Oh ini nih, yang ini Mas Adi, yang keduanya itu, ntar ya. Aku mendapatkan kode. Ini dia ini. Di Enscript. Ya. Ini, ntar ini, yang itu. Kode sandi, apa tadi kode sandi? FIJ huruf kecil. Bismillahirrahmanirrahim.
Suara itu panah. Makanya lu bilang perkataan-perkataan yang hakikat atau yang syariat. Lafzi apa nafsi? Ketawa lagi. Aku ulangin ya, Bang Tristan, aku ulangin ya. Ya kalau masalah perkataan bahasanya beda lagi. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perhatiin. Bentar, jangan perhatiin. Waktu Jibril menjadi manusia, nyawanya tetap itu, jiwanya tetap itu. Pahami? Wujudnya, tubuh halusnya menjadi tubuh kasar. Problemnya nggak ada masalah di sini. Good, perhatiin ya, Bang Tristan, aku ulangin ya. Dia mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya, ya. Dari awal sudah begitu. Waktu diperintahkan, tinggal merubah aja dia. Iya, paham. Bang Tristan, aku ulangin. Kita runut pelan-pelan. Bentar. Sekarang aku tanya, pada saat Jibril dalam bentuk roh, ya, kehendaknya atau perkataannya itu perkataan siapa? Pada saat Jibril dalam bentuk roh. Perkataannya perkataan Jibril lah. Bukan perkataan Allah itu. Hakikatnya dari Allah karena dia penyampai wahyu. Ya, dia mengatakan perkataan Allah kan? Karena dia utusan kan? Oh iya jelas lah, cuma menyampaikan. Iya. Wa innahu laqaulun rasulin karim. Laqaulun. Qaul. Sud. Ya, tapi semua perkataannya itu berasal dari Allah kan? Nah, ya, sumbernya dari Allah. Ah, ya oke, good. Kalau yang berkata apakah itu Allah, misalkan begini ya, ada yang ngomong yang menyampaikan bukan kalian, yang menyampaikan adalah Allah. Wah, gila itu. Serius. Nah, itu sudah jawabannya dari Akhi Tristan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami, Gurunda Zuma. Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya Zuma. Udahan dulu, bentar dulu. Oi, ya, nanti lu paling lu dialog kan. 5 menit sama Tristan. Sebentar. Biar ini. Bang Tristan, sekali lagi kulangin ya. Pada saat Jibril dalam bentuk roh. Stop. Nanti kita bentar dulu. Udah. Ya. Silakan. Ganti konten. Lu tuh. Ini kita ini sedang program meramaikan FIC. Lanjut. Atau ku tanya Kores aja deh, gak usah Bang Tristan dulu. Kores. Ini Gurunda Zuma datang break. 5 menit aja. 5 menit bisa enggak? Yang masalah Jibril tadi. Gue udah kepanjangan dialognya. Bisa enggak? Intinya Jibril itu 100% manusia, 100% malaikat, ya, lebih tinggi dari Yesus. Dah, itu intinya. Paham, Kores. Pada saat Jibril dalam bentuk roh itu, kehendak siapa itu, Kores? Nah, cakep. Gurunda, silakan bisa dilanjut aja Gurunda topiknya yang dari gini. Silakan. Kores nggak berani. Karena Kores Gurunda dulu, gue dari tadi udah panjang, udah 1,5 jam gua. Oh, mau Juma? Mau Gurunda kalian langsung jawab. Ya. Gurunda, silakan. Udah kasih lagi biar aja dia. Juma. Iya, gimana? Nah, lanjut dah. Kehendak. Iya, begini Juma. Aku pengen tahu jawabanmu ya. 5 menit aja. Pada saat Jibril yang hakikatnya dalam bentuk roh itu, kehendak yang ada di dirinya, kehendak siapa itu? Kehendak yang ada di dirinya? Itu kehendak siapa itu? Kehendak Jibril atau kehendak Allah? Kehendak dalam hal apa ini? Kehendak dia dalam mau berkata, kehendak dia dalam kalau dia terkait dengan Al-Quran, itu sudah pasti kehendak Allah. Yang disampaikan itu adalah firman Allah, bukan perkataannya dia sendiri. Good, kehendak Allah ya, perhatiin ya. Habis itu, pada saat dia ketemu Maryam, berubah tuh wujudnya, bertransformasi ya. Bertransformasi, yang awalnya roh itu tetap ada, tapi ada tambahan rupa daging dan jiwa, timbul jiwa di situ. Cuma
meyakini dalam jasad itu ada dikotomi atau trikotomi. Dikotomi itu begini, Juma. Dikotomi itu ada jasad, ada roh yang sama dengan jiwa, atau ada jasad, ada jiwa, ada roh. Silakan. Maksudnya gimana ini? Terhadap malaikat Jibril. Oke, coba aku ulangin ya, Jima. Aku ulangin ya. Ya. Pada saat Jibril dalam rupa roh, dia kan punya kehendak juga, punya jiwa nggak dia? Ya, dia adalah makhluk hidup jelas. Ada jiwanya ya? Dia adalah makhluk roh. Ya. Yang diutus Roh oleh itu Allah punya- untuk kemudian berkata-kata sesuai dengan perintah Allah. Iya, good. Roh itu sama Nah, dengan terus? jiwa nggak menurut Juma? Roh sama dengan jiwa. Sama atau beda? Ketika kemudian roh bersatu dengan jasad, maka itu disebut jiwa. Belum. Sebelum jadi manusia, bentuknya kan dia datang mengutus roh kami nih dalam bentuk roh. Ya, perhatiin ya. Iya. Nah, di situ ada jiwa juga nggak? Atau udah menyatu jiwa sama roh itu? Atau yang berbeda itu jiwa sama roh? Kalau kemudian Anda bertanya tentang Jibril, ya, itu jelas diterangkan di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul kudus. Penyampaiannya kemudian tugasnya hanya menyampaikan Quran. Adapun kemudian dia di dalam keberadaannya ketika sampai kepada Maryam, kemudian dia berwujud, itu adalah rangkaian daripada misinya dia yang diperintah oleh Allah. Mau dia itu dari roh, mau dia dari jiwanya, itu adalah rangkaian dari perintah. Gini, Juma sebentar ya. Ini kita ada dua fase. Ya, kita ada dua fase, ada dua tahapan. Satu, Jibril, fase pertama ya, Jibril masih dalam bentuk roh. Roh itu kan wujud. Ya, yang berkata-kata adalah jiwa atau kehendaknya dia. Sekarang aku tanya, menurut Juma, ya, roh dan jiwa sama dulu nggak? Atau berbeda? Begini loh, Gince, siapa namanya ini? Gini loh, dalam pembahasan tentang pengajaran terhadap Jibril, terkait dengan apa yang kamu pertanyakan itu tidak ada korelasinya dengan tugas dia sebagai makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman. Kalau Anda kemudian membahas tentang roh dan jiwa, itu pembahasannya beda. Tapi terkait dengan Jibril, itu tidak ada pembahasan sampai ke sana bahwa ini jasadnya seperti ini, kemudian rohnya seperti ini, itu nggak ada. Inti dari diutusnya Jibril itu adalah untuk kemudian menyampaikan firman Allah. Juma, ya sebentar Juma. Juma, aku tanya simpel aja. Rohnya Jibril itu memiliki jiwa nggak, Juma? Ya, dia jelas jiwa karena dia adalah ciptaan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, jiwa dan roh itu sama atau berbeda? Kalau dikatakan ruh dan kemudian jiwa, jiwa ini ada karena adanya keterkaitan antara jasad dan juga roh. Jelas ketika kemudian Jibril dalam rupa manusia, jelas dia punya jiwa karena dia punya roh, dia punya jasad. Bentar. Kita fase 1 dulu. Ini belum berubah menjadi manusia. Perhatiin ya. Kita fase 1 dulu, Juma. Ya, dia adalah roh. Ya, oke, good. Dia adalah roh dan dia juga sudah memiliki jiwa, itu udah pasti. Sebentar Juma. Berarti fase 1 ya. Kita main fase 1. Perhatiin ya. Berarti di fase 1 sudah ada 2 nih. Ada jiwa dan ada roh. Sepakat ya? Loh, malaikat Jibril itu memiliki jiwa, memiliki roh. Iya, berarti ada 2 dong. Ada 2 ada 2. Sekarang dirimu ada 2, gitu. Enggak, aku 3. Apa Perhatiin, ini kita masih fase 1 Juma. Ya, berarti ketika dia menjadi manusia pun berarti ada 3 di situ. Iya, betul. Sepakat, aku sepakat. Nah, terus apa masalahnya? Sebentar. Kita masih masuk fase 1. Perhatiin ya. Tadi Juma bagus tuh. Oh, Gincu, kau bilang kan? Pada saat Jibril dalam bentuk roh, dia juga punya jiwa loh. Jiwa dan roh adalah 2 unsur yang berbeda. Ah, ini aku sepakat. Ya. Sekarang pertanyaanku. Rohnya dia itu berasal dari siapa? Dari Allah. Dari Allah jelas. Oke, good. Jiwanya dia itu yang berkata-kata itu, yang menyampaikan pikiran Allah itu kehendak siapa itu yang disampaikan itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah, good ya. Oke, kita masuk fase kedua. Ya. Pada saat masuk fase kedua,
dia ambil tuh ada daging. Daging, kemudian ada jiwa dan ada roh juga ya? Ya. Ya, oke, good. Kan udah jelas di situ ketika dia datang membawa perintah, jiwa dan rohnya itu pasti ada. Ya, ya. Kan gitu. Good. Ya, paham berarti ya. Berarti rohnya yang ada di manusia itu, yang jadi manusia sempurna itu rohnya Allah atau rohnya Jibril? Roh yang diciptakan oleh Allah. Roh yang diciptakan Allah dan itu adalah Jibril itu sendiri. Kan gitu. Jibril itu sendiri. Berarti dia tidak menjadi pribadi baru. Dia tetap Jibril tapi dalam rupa manusia. Ya, oke, good. Berarti manusia itu punya roh yang namanya roh Jibril gitu ya? Lah ya bukan cuman roh, jasadnya pun adalah jasadnya Jibril. Iya, sebentar. Dalam Kita rupa bagi manusia. Kita bagi 3 nanti. Sebentar ya, sabar ya. Berarti rohnya itu roh si Jibril lah. Sebentar, cuma. Dia Jibril dalam bentuk roh, dalam bentuk manusia, dia itu adalah Jibril. Juma, sabar kau, sabar. Gini Juma. Berarti roh yang ada di manusia itu adalah roh si Jibril lah itu. Kira-kira begitu ya? Dia bukan Anda katakan roh yang ada di manusia itu, dia itu Jibril. Sabar kau. Hai. Mau dia dalam bentukan roh maupun dia dalam bentukan manusia, dia itu adalah Jibril. Nah, seperti Tuhanmu. 100% manusia, 100% Tuhan. Dia tidak. Dia bukan 100% manusia, dia 100% Jibril. Tidak. Dia adalah 100% Jibril. Mau dia manusia, mau dia dalam bentukan roh, dia adalah Jibril. Ya, gak ada berubah-berubah bahwa dia dalam bentukan ini bukan Jibril, tetap aja Jibril. Paham. Jadi gini, kalau kau tanya si Ginca, Ginca, kau di dalam tubuhmu roh siapa sih itu? Ya roh Ginca, aku bilang. Itu yang diberikan Tuhan sama aku. Makanya itulah pembedanya. Sekarang aku tanya, pada saat manusia itu jadi tuh barang, roh yang ada di dalam diri manusia itu roh Jibril lah itu. Setuju nggak? Iya, yang jadi manusia itu lu kira siapa? Menurutmu yang jadi manusia itu siapa? Iya, si Jibril kan? Gitu kan? Iya, Jibril. Ya, oke, good. Roh yang ada di dirinya dia roh si Jibril lah itu kan? Iya, jasadnya pun adalah jasadnya Jibril. Iya, jiwanya itu kehendak Jibril juga. Betul. Oh, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu menciptakan dia dalam rupa manusia. Loh. Yang menciptakan Jibril jadi manusia siapa? Loh, kenapa lu jadi bedain? Cuma pada saat dia dalam bentuk roh, ya, perhatiin ya, fase 1. Dengarkan, kamu diam, saya jelaskan. Diam, saya jelaskan samamu. Orang belajar harus diam. Dengar. Ketika kemudian Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, dengarkan. Anda kan belajar nih. Ya, orang banyak tanya itu berarti orang yang mau pintar, banyak bertanya itu berarti orang mau cerdas, orang belajar itu namanya. Isyatalaqqal mutalaqayan anil yamin wa anis samali qa'id. Ya, jadi malaikat itu memiliki kaidah-kaidah perintah. Nah, tidak ada satupun malaikat berlaku dalam kehidupannya dia sebagai makhluk Tuhan itu berdasarkan atas kehendaknya sendiri. Berbeda di agama Anda, malaikat punya kehendak sendiri. Kalau di kami tidak. Jadi ketika dia menjadi manusia, yang menghendaki dia menjadi manusia siapa? Allah. Dan menghendaki dia datang kepada Maryam siapa? Allah. Semua atas dasar perintah Allah. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendak sendiri. Jadi semua berlaku atas kehendak Allah. Mau dia jadi roh, mau dia jadi manusia, itu semua atas kehendak Allah. Tidak sama seperti di konsep kamu. Orang yang datang, lalu kau tuhankan pun sudah mengaku, aku datang bukan atas kehendak sendiri pun, kau katakan dia 100% Tuhan. Nah, itu kesalahannya di situ. Sementara yang kami pahami, Ginca, yang kami pahami, ketika Allah menciptakan yang namanya nafsu, yang jiwa, Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Itu ya. Lalu kemudian Allah mengatakan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi jiwa itu ya diberikan oleh Allah sebagai keuntungan bagi makhluk yang punya akal. Akal ini terkontaminasi kemudian dengan jiwa ketika roh dan jasad itu menyatu. Itu yang perlu kamu pahami. Sehingga, dengar, sabar. Kamu lagi sedang jadi murid. Silakan. Kamu lagi bertanya. Sehingga ketika ada perintah kemudian tentang Al-Quran dan tugas pokok daripada malaikat Jibril diterangkan, kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu. Poinnya di mana? Nazzalahu ala qalbika biiznillah.
dengan izin Allah. Apapun yang terangkum di dalam kisi-kisi pengutusannya untuk menyampaikan Al-Quran, maka itu semua atas izin Allah, biiznillah. Itu jelas, itu nggak bisa diukur-ukur. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyutabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Iya, gini. Aku mau pengen tahu logika kamu aja. Perhatiin Juma. Tubuh Juma, aku tanya Juma ya. Tubuhmu Juma, roh yang ada di dalam dirimu, roh siapa itu Juma? Roh ciptaan Allah. Ya, yang bernama Juma kan? Oke, good. Kehendak jiwa yang ada di tubuh Juma ini, jiwa siapa ini? Ya, jiwa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Kan tadi ayatnya sudah kubacakan samamu. Sebentar Juma. Aku nggak bicara ini berasal dari siapa Anda. Jiwa yang ada di tubuh Juma itu, sabar dong. Ya, sabar dulu. Ya, kita main logika sederhana ya, perhatiin ya. Roh yang ada di tubuh si Juma ini, roh Jumal ini, yang berasal dari Allah, setuju ya? Ya, Zakaria 12 nomor 1, betul. Ya. Jiwa yang ada di tubuhnya si Juma ini, jiwa si Jumal ini. Benar ya? Jiwa ciptaan Allah. Iya. Fujuraha wa taqwaha. Juma, aku nggak bilang berasal dari siapa, nggak aku bilang. Jiwa yang ada di tubuhmu Juma, semua itu jiwa si roh Juma yang berasal ada dari pada Allah. diriku juga itu adalah roh Allah. Jiwa juga adalah jiwa Allah. Jasadku juga adalah jasad Allah. Juma, segala aku nggak bilang sesuatunya itu berasal. adalah milik Allah. Juma, aku nggak bilang berasal. Perhatiin ya, kalau kita main logika sederhana ini ya, perhatiin. Roh yang ada di tubuh si Juma ini, roh si Jumal ini yang diciptakan oleh Allah, setuju ya? Iya. Oke, good. Jiwa yang ada di tubuh si Juma ini, jiwa si Jumal ini yang ciptaan Allah juga, setuju ya? Setuju? Iya, semua ya, ini milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Ya, wa ma bainahuma wa ma tahtas sawa. Iya, enggak perlu begini. Ya, kita kerucutkan ya. Perhatiin. Pada saat kita masuk fase 1, ini Juma memang harus pelan-pelan sih. Ya pelan-pelan harus diomongin supaya dia gini aja Ginci. Gini aja Ginci. Apapun yang ingin kamu sampaikan. Enggak usah kau bertanya jangan ngelak, jangan kabur. Poin apa yang ingin kau sampaikan menurut kebutaanmu terhadap Al-Qur'an? Ya, jangan lari. Perhatiin. Ya. Enggak, saya langsung aja to the point. Apa yang ingin kamu jajakan di sini? Sabar. Enggak. Apa yang ingin kamu jajakan di sini? Silakan. Ya, sabar. Pada saat fase 1, ini belum berubah menjadi jasad ya, perhatiin ya. Pada saat di fase 1, tadi cuma bagus tuh. Oh, ginting, ginting cakep. Kan langsung katanya. Aja poinnya bro. Langsung poinnya. Ya. Apa yang ingin kamu jual? Pada saat fase 1, Jibril dalam bentuk roh, dia punya jiwa. Oh, cakep nih Juma. Perhatiin ya. Rohnya itu adalah roh Jibril yang berasal dari Allah. Setuju ya? Terus? Oke. Jiwanya dia yang fase 1, berarti ada Juma ini kita masih fase 1, bukan fase 2. Jiwa di dalam roh itu adalah jiwanya Allah atau jiwanya Jibril, Juma? Gimana? Oke, pelan-pelan ya, aku pelan-pelan ya. Kau cerna, Juma, kalau ada pulpen kau catat ya, perhatiin ya. Ini kita masuk fase 1, sebelum fase 1 aku ulangi lagi. Oke, saya udah paham. Jadi gini, Ginca. Roh itu dari Allah, jiwa dari Allah, jasad dari Allah. Tetapi itu adalah Jibril. Ya. Berarti, paham? Roh itu adalah roh Jibril, jiwa itu Jibril, jasad itu jasad Jibril. Tapi asalnya dari Allah sang pencipta. Apa masalahnya? Oke, good. Perhatiin ya. Berarti di fase 1, Juma mengatakan, teman-temannya perhatiin ya. Di fase 1, pada saat Jibril dalam bentuk roh, rohnya itu roh Jibril yang berasal dari Allah. Jiwanya dia atau kehendaknya dia itu jiwanya Jibril yang berasal dari Allah. Good. Masuk kita fase 2. Pada saat masuk fase 2, ada tubuh di situ tambahan. Trikotomi. Ada jasad, ada jiwa, ada roh. Sekarang aku tanya, roh yang ada di manusia itu, di daging itu rohnya siapa? Rohnya Jibril. Rohnya Jibril, good. Ya, perhatiin ya. Terus? Jiwa yang ada di tubuh manusia itu jiwa siapa? Jiwanya Jibril. Jiwanya Jibril, good. Terus? Tubuh yang ada di tubuh situ tubuh siapa? Tubuhnya Jibril. Tubuhnya Jibril berasal dari Allah semua ya? Pasti dong. Masa dari Yesus? Oke, good. Pada saat di fase 1, Jibril dalam bentuk roh, dia menyampaikan sesuatu.
Itu kehendak siapa itu yang berkata itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah ya. Bismillah. Sabar. Kehendak Allah ya, tapi jiwanya jiwa Jibril gitu ya? Iya. Oke, kehendak itu kan berasal dari jiwa kan? Kehendak berasal dari jiwa. Kehendak Allah agar kemudian Jibril berlaku sesuai dengan perintah. Apa masalah? Kalau usah ketawa, Ginca. Kalau mau tanya yang betul. Kalau mau jawab. Kamu nggak paham rupanya. Jadi gini, saya ajarin, Ginca. Di ajaranmu kan kamu nggak ngerti roh. Yang kamu tahu Tuhan itu adalah roh. Sekarang saya ajarin gini, Ginca, gini. Ya, kamu jangan terlalu banyak ketawa. Gurunda, boleh kok di-compare dan bertanya balik kayaknya udah. Enggak, sebentar Ginca, sebentar. Nanti kalau giliranmu jangan kabur ya. Aku lebih masuk Kores sebenarnya logika. Dengar. Kamu itu dengar Ginca. Ruh berasal dari Allah. Yang pada esensinya teman-teman lanjut aja topiknya. Udah, lanjut aja Juma. Jadi kamu mau kabur? Kalau berlogika lebih enak sama Kores sebenarnya. Sorry Juma ya. Jadi kamu mau kabur? Lanjut. Jadi kamu kabur? Lanjut. Jawaban Gurunda. Jadi dia mau kabur itu. Ya. Jadi gini Ginca. Jadi jawab aja Gurunda, orangnya masih di sini kok, sebelum bertanya balik. Ruh itu berasal dari Allah. Yang pada esensinya itu suci dan juga bersih. Sedangkan jasad itu berasal dari tanah yang ada kita lihat. Bagaimana kemudian janin dan seterusnya. Itu yang kemudian dimiliki oleh manusia. Ini yang terjadi terhadap Jibril. Maka kemudian dia ada nafs atau jiwa. Ketika ruh suci ini menyatu dengan jasad, maka berubahlah sifatnya dan namanya menjadi an-nafs atau jiwa. Paham itu ya? Nah, jadi kalau kamu bertanya, ada fase pertama, ada fase kedua, kan tadi saya sudah mengurai. Bahkan saya lengkapi dengan dalilnya. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua sudah kujelaskan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu tidak ngerti jawaban kita, padahal di situ ayatnya sudah jelas, biiznillah, dengan izin Allah, maka apapun berlaku terhadap Jibril itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak siapa-siapa. Gitu. Saya kira itu udah jelas. Nah, bisa nggak saya balik bertanya? Cakep Gurunda penjelasannya. Silakan Gurunda sekarang bertanya. Gurunda maunya Ginting lagi yang menjawab atau yang lain boleh? Saya maunya Ginting, Ginca. Oke. Sip, Gin, siap-siap Gin. Silakan Gurunda. Pertanyaan saya kepada saudara terkait dengan proses roh yang datang ke dalam rahim Maria. Anda mengatakan bahwa roh yang datang itu adalah roh yang diantar atau dibawa, atau mungkin Anda mengatakan itu adalah roh Tuhan Anda sendiri. Sejauh mana pengaruh roh yang adalah Tuhanmu itu sendiri terhadap bayi Yesus? Baik dalam perspektif pengetahuan Yesus, kemampuan Yesus secara psikomotorik, secara fisik, secara emosional, dan seterusnya. Karena yang kita tahu, bayi Yesus tidak mampu melakukan apapun. Sejauh mana kemudian pengaruh roh yang jika di dalam dirinya adalah benar-benar roh pencipta langit dan bumi, kenapa kemudian roh ini tidak bisa membuat bayi yang baru lahir itu berjalan seketika? Silakan. Ngeri kawan, ngeri. Coba jawab. Lerion, coba di share screen ayatnya biar kita ini, biar coba paham sih. Ngeri nih menjawabnya ini. Yang Matius itu ya, yang dikandung dari Roh Kudus, coba deh. Biar ku jelasin ya. Enggak usah pakai dalil dulu. Saya begini aja dulu. Oke, kita main logika. Berarti ya cuma jadi gini, aku nyun sewu banget sama kau Juma ya. Kalau bahas logika sebenarnya aku lebih enak sama Kores, tapi nggak apa-apa lah. Jadi perhatiin. Pada saat malaikat Gabriel datang ke Maria, dia bilang begini Juma. Ngalang lu bego. Maria. Bagusan guru dah logika. Tunggu. Lanjut. Sabar Kores ya. Walaupun ya logika gurundamu ini masih di bawah kau Kores, nggak apa-apa, kita hargai. Perhatiin. Pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, perhatiin apa yang dia bilang. Kau akan dikandung dari Roh Kudus Juma. Ya perhatiin. Dikandung dari Roh Kudus. Tunggu, sabar.
Sabar. Roh Kudus ini Itu Tuhan pencipta sumbernya. langit Dia dan bumi mengatakan atau itu bukan? sumbernya. Perhatiin. Tunggu. Roh Kudus Ya, ini pencipta silakan. langit dan bumi atau bukan? Betul. Berarti yang dikandung oleh Maria yang ada dalam jasadnya nantinya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Betul. Maha tahu dia? Betul. Maha tahu dia. Oke, kita buktikan. Bagaimana kemudian ketika Yesus menjadi bayi di dalam Ya. pemahaman Anda? Silakan. Ya, jadi begini. Kan kalau kami mengimani Yesus itu punya dui natur yang dilahirkan Kenapa bisa? manusia. Dengar, kenapa bisa menjadi dua natur? Bukankah rohnya Ya, itu adalah sebentar, Tuhan biar ku pencipta jelasin. langit dan bumi? Sabar, Dan biar ku pemahaman jelasin. Anda, rohnya Yesus itu adalah roh yang memiliki pengetahuan selayaknya sebagai Tuhan. Kenapa Good, masih good. ada kemudian kodrat manusia? Perhatiin. Kodrat ketidaktahuan. Ya, Sejauh good. Jadi mana perhatiin. roh ini, dengar, sejauh mana Sabar, roh dong. ini mempengaruhi fisik Yesus? Sabar, Yang masuk ke dalam perhatiin ya. tubuhnya bukan roh manusia. Yang Iya, masuk ke dalam perhatiin. tubuhnya adalah roh Tuhan. Ingat, kalau manusia bayi yang normal tidak bisa berbicara, tidak bisa berjalan karena rohnya adalah roh manusia. Ingat, Ya. roh yang masuk ke dalam jasad Yesus, roh pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan Anda adalah roh. Silakan. Ya, perhatiin ya, Juma. Kalau malaikat Gabriel pada saat ngomong ke Maria, kau akan dikandung dari Roh Kudus, perhatiin. Kata kuncinya ada di dari itu. Dari Roh Kudus, ya. Bukan Roh Kudus Kita berarti. bilang dui natur, sabar dong. Jangan kau potong dulu dong, ya. dulu. Jangan kebiasaan. Dari Roh Kudus Cuma atau jangan Roh Kudus? kebiasaan, sabar dong. Tunggu Sabar dulu. dong. Cuma tunggu dulu. Biar jelas dari Roh Kudus Sabar atau dong, jangan dari Roh kebiasaan. Kudus atau Roh Ah. Kudus. Saya dulu yang ngomong. Bro Handi, Tahu. ini gimana temanmu ini Bro Handi? Coba ditertibkan Kan dulu pertanyaan saya teman-teman. simpel. Dari Roh Sabar Kudus atau Roh dulu. Kudus yang Kau dikandung? tadi menjelaskan gak aku potong. Sabarlah. Sabar Ya Juma. kan nggak potong karena memang saya jelas. Iya, Ini kamu sabar nggak jelas. dulu. Sabar yang dikandung Maria Sabar itu dulu. Roh Kudus atau dari Roh Kudus? Jawab. Sabar dulu. Oke, Ya. itu ada yang resen. Itu ada yang jelas resen, ada kalimatnya. yang Makanya resen. buka coba. Itu dikandung dari Roh Kudus, perhatiin. Dari itu adalah sumber. Ya. Berarti bukan Roh Kudus Kita ya? bilang dui natur, sabar dong. Ya, pengertian dui natur adalah kelahirannya dalam fisik yang natur manusia, itulah yang dilahirkan oleh Maria. Jadi bukan Roh Kudus yang dikandung oleh Maria. Sabar, kan sumber janin itu, perhatiin Iya, ya. sumbernya kita udah tahu. Sumbernya dari Roh Kudus. Yang dikandung ini Roh Bro Kudusnya Handi. atau bukan? Bro Handi, bisa kau ini gak? Kau tertibkan gak gurundamu ini? Enggak, ini pertanyaannya Sabar dulu. Sabar dulu dong, sabar. Lidahmu. Gak bisa bicara apa-apa kau sekarang. Sabar dong, ya. Jelasin dulu. Pertanyaannya itu dulu jelas. Apa Sabar dong, yang ya. dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus apa bukan? Jelas kok pertanyaannya. Kalian paham nggak? Sebentar. Kalian paham nggak? Itu dia pakai kata dari, berarti sumbernya dari Roh Kudus. Kalian perhatiin. Oke. Ya, Dari Roh janin Kudus. yang ada di tubuh Maria itu sumbernya dari siapa? Itu maksudnya, makanya pakai kata dari. Perhatiin ya. Natur kemanusiaannya itulah yang dilahirkan oleh Maria dalam bentuk manusia itu. Kau paham dulu nggak sampai sini? Juma, biar enak gitu. Jadi yang kamu maksud dari Roh Kudus itu bukan Roh Kudus kan? Sumbernya dari Roh Kudus, maka dibilang dari. Jadi gini. Kalau orang dari pasar, itu bukan pasar. Nah sekarang yang saya tanya, yang dikandung Maria, jasad dan ruh. Ruhnya ini berasal dari Roh Kudus atau rohnya ini Roh Kudus itu sendiri? Jawab. Memiliki tubuh, jiwa, dan roh Cuma, manusia. Sabar. Yang lain sabar. Kita tengok aja dulu logikanya si Ginja ini. Sabar. Begini. Sabar. Ini room FIC nggak sembarangan. Nggak ada urusan gurumnya siapa. Kalau Ini nggak orang kamu lagi keluar. belajar. Oh, ya udah kalau gitu Justin aja. Aku nggak suka ke distraksi. Enggak, Afwan, sebentar. Kawan, gini. Jadi kabur Ginja. Ayo Ya, Do, jangan ya, bilang ginting keluar aja, gitu lah. ginting jawab, Bahasa ginting jawab. nggak baik, dikit-dikit Ya, keluar. bentar. dikit-dikit. Ya, Ya Pak Tristan keluar juga kalau nggak suka. Enggak, Ini Peter, bukan Zoom lu, gini. Edo. Kan Jangan gitulah. Tanya gini, Kaisar. gini, Dok. Ginting disuruh jawab, Kaisar, nanti saya lu dikeluar. jawab. Tristan Tapi keluar biarin- aja kalau nggak suka. Tristan nggak usah ngatur. Bukan, karena ini Lu maunya juga sama jangan Ginting ngatur. Lu dialognya, siapa Bre. di sini Edo? Tanya si Lu kan Kaisar. cuma raise hand. Tanya Kaisar. Saya Nggak ada diminta urusan masuk saya. ke Kembali ke topik, oi, Ya sudah kembali kau ke topik. keluar. Kalau nggak saya Udah kick. gini aja, biar Justin aja udah. Aku Kita nggak suka ke kick distract kamu. sebenarnya. Silakan Kembali Justin. ke topik lah, kembali ke topik.
Yang dikandung Bunda Bang Andi, Maria. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Aderion dan Kaisar untuk jelasin. Saya disuruh masuk, saya juga lagi kerja. Iya, kembali ke topik dulu Bang Juma sama Ginca. Jadi nggak usah. Ginca. Ini FIC punya standar kami. Kami setiap hari bertemu untuk menyamakan persepsi. Iya, Yang saya tidak mendistract Ginca ya. Yang dijelaskan Ginca sudah benar. Saya Enggak mencoba belum untuk dijawab masuk. Bang, yang dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus atau dari Roh Kudus? Ya ini saya mau jawab. Mau dijelasin Bang. Ya Bang Ginca yang jawab, jangan Abang. Ginca yang jawab. Sudah mau nggak? Kalau nggak saya stop. Loh, Ginca saya diminta. Maunya Ginca, Bos. Bukan gitu dong, Ginting ini soalnya, sama Ginting dulu. Iya, bukan kamu. Kan tadi saya dialog sama Ginca. Ya sudah kau keluar kalau memang tidak suka di sini. Loh, bukan saya nggak suka. Saya mau dialog sama Kami Ginca. punya kewajiban menjelaskan. Enggak, saya nggak butuh Ini bukan penjelasan ruang dari bebas. kalian. Saya cuma Ini butuh ruang bebas. penjelasan dari Ginca. Narasumber utama yang diutamakan di sini, Pak. Saya maunya dari Ginca. Yang tanya Kami tadi tidak- ke kami saya tidak itu perbolehkan. Cuma biar Justin aja nggak apa-apa. Aku nggak suka ke distract sebenarnya. Silakan aja. Justin tadi ini mau dialog dengan saya langsung. Sorry Bro Andi ya. Nanti kita di Zoom aja nggak apa-apa. Ini biar Justin aja di sini di Zoom-nya ini. Silakan. Kita ini dapat undangan loh dari Kaisar loh. Kaisar yang mengundang kami ke sini loh. Ya, Kaisar juga minta saya jelasin. Ya, Mas Kaisar yang undang kami loh di sini. Gitu loh. Sudah, masih Mas mau Ginca biarkan jawab dulu Justin sebelum bicarakan kamu. Edo, lu tuh Ayo. diminta Kaisar sebagai ngatur, bukan yang jadi narasumbernya. Udah, gue yang denger kok. Emang Kaisar ngomong. Enggak, Makanya silakan nggak usah Justin. tahu ya. Saya juga nggak mau ngomong kalau nggak disuruh ngomong. Ya makanya izinkan dulu Ginca. Ya sudah di menyampaikan sini dengan kita Bang Juma. dialog, tidak usah saling menyerang. Kita kan mau jelasin iman Nah, masing-masing. pertanyaannya Bang Juma jelas yang dikandung Bunda Maria itu dari Roh Kudus atau Roh Kudus itu Iya loh. Bang, ini mau dijelasin Bang. Oke. Ini mau dijelasin Bang. Ya Gincanya yang jelasin Boleh. Gincanya. Ya tunggu dulu. Gincanya dong. Mana lo? Kok jadi pada ngatur sih? Kan Ginca tadi yang diskusi sama Bang Juma. Ya tunggu dulu. Udah pada dewasa, jangan kayak anak kecil, ribut dulu hobinya. Kalau punya ilmu ya kenapa takut? Tinggal jelasin kok, tinggal dengerin. Takut amat. Kalau nggak bisa jawab ya sudah ngalah. Kalau nggak bisa jawab ya udah. Iya, berarti Ginca ngalah ya. Gak bisa jawab dia ya. Silakan, yang ganti silakan. Ya udahlah, nggak usah seperti anak kecil lagi, bro. Ya bukan masalah anak kecil, ini masalah keyakinan, bro. Ya sudah, ini FIC punya standar untuk menjelaskan. Ya udah, si Ginca mengalah, dia nggak bisa. Ya sudah, kamu yang jelaskan, silakan. Udah dengerin ya. Jadi Yesus Kristus punya tubuh, jiwa, dan roh manusia. Mengapa demikian? Karena sangat penting mengambil kemanusiaan itu. Karena itu berhubungan dengan teknis untuk bagaimana manusia itu mampu mengalahkan kuasa maut di dalam daging dan darah. Tapi kita nggak akan bahas tentang teknis keselamatan itu. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu bukan untuk menyatakan, menjelaskan secara kehakikatan bahwa Allah itu esa, Allah itu seperti ini, tidak. Yesus Kristus hadir, Yesus yang adalah Kristus hadir untuk menyatakan misi kekristusannya sebagai Almasih, sebagai Mesias. Yang jadi masalah saya berkali-kali bilang, Bang Suma saya juga pernah, di dalam Islam tidak ada penjelasan detail mengenai teologi Mesias. Sebaliknya di dalam Alkitab kami, tema utama adalah tentang janji Allah, yaitu Mesias. Di sini memang akan terjadi gap, panjang kali lebar kita jelasinnya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apakah Yesus Kristus memiliki kemanusiaan sejati? Iya. Jadi bukan berarti roh Allah terjebak di dalam daging Yesus, tidak. Bang, bukan itu pertanyaannya Bang, saya potong Bang. Pertanyaan Bang Juma ke Ginca, yang dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus atau dari Roh Kudus? Loh, saya sudah jelaskan kemanusiaan Yesus itu penuh sempurna, punya tubuh, jiwa, dan roh manusia. Kalau Bang Handi bisa menyimpulkan ya. Iya, syukur. berarti Kalau tidak bisa ya repot. Berarti bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus. dari Roh Roh Kudus. Gini cuma biar gue pertegas pertanyaanmu ke Justin ya. Roh Kudus berada di Bro dalam Justin. roh Bapa. Bro Justin, pertanyaannya Yesus begini. memiliki Roh Kudus. Begini Bro Justin. Pertanyaannya biar ini. Yang dikandung Maria itu berasal dari mana gitu loh.
Itu dari mana? Roh Kudus Roh Kudus atau atau dari Roh Kudus? Itu aja udah. Coba. Bukan, tadi Bukan pertanyaan itu Bang Zuma yang pertanyaannya, dikandung. jangan Iya. jawab dong pertanyaan orang. Betul. Yang dikandung Bunda Maria, Roh Kudus atau dari Ya, Roh bukan. Kudus? Jadi gini. Itu jangan yang diubah pertanyaan Oke, orang. jadi gini, pertanyaan itu saya sudah saya paham ya, tapi saya tidak terus mengkonfirmasi tujuan pertanyaan itu. Jadi gini, yang dikandung oleh Bunda Maria, Lukas 1 ayat 42, itu disebut dengan buah rahim. Jadi betul-betul mengambil kedagingan Maria, hanya saja dibuahi secara ajaib oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang dibuahi itu sepenuhnya memiliki daging, jiwa, dan roh manusia. Yesus Kristus sekarang naik ke surga bukan terus berubah jadi Allah, tidak. Allah tetap, Allah Bapa tetap ada, Yesus Kristus tetap ada. Yang keilahian Yesus itu terletak pada pewahyuan di dalam dirinya. Pewahyuan itu apa? Pewahyuan di dalam iman Kristen itu selalu melalui firman Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus orang Kristen itu melihat firman Allah, petunjuk di situ kita melihat. Makanya Rasul Yohanes mengatakan firman hidup yang kami lihat, kami raba, kami dengar. Untuk apa? Firman ini dinyatakan dalam bentuk manusia. Supaya kami belajar apa arti ketaatan. Filipi 2 ayat 6-11. Ibrani 2 ayat 10. Bahkan di Ibrani 2 ayat 10 dikatakan Yesus Kristus disempurnakan sebagai Mesias karena dia diuji. Tidak mungkin Allah menguji dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah menguji rohnya. Yang diuji adalah kemanusiaan Yesus. Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal. Tidak perlu ditambah dan dikurangi. Dalam segala hal. Yesus Kristus adalah manusia sejati. Tetapi mengapa dia itu memiliki keilahian? Karena di dalam dirinya melekat firman, kalamullah atau kalimatullah, sehingga kami bisa melihat apa isi dari firman itu. Firman itu tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pribadi manusia, supaya umat manusia belajar menjadi Adam yang mula-mula, Adam yang tanpa dosa, Adam yang taat. Jadi itu salah satu penjelasan singkat dari sisi teknis keselamatan. Jadi bukan terus Yesus memiliki rohnya adalah Roh Kudus. Tidak mungkin. Roh Kudus tidak terjebak dalam daging dan darah, tidak. Tetapi mendiami, memenuhi. Makanya Yesus Kristus adalah sebagai bait Allah, gitu kan. Kalau kita bicara kristologi, Shekinah, kehadiran Allah yang kekal selama-lamanya. Dulu roh Allah hadir di seluruh umat manusia. Wakilnya adalah Adam dulu ya. Tapi setelah Adam rusak, anak keturunannya pun menjadi rusak. Sehingga roh Allah undur dari diri manusia. Yesus Kristus memulihkan itu. Makanya di Kisah Rasul 2 ayat 32-34, Yesus Kristus naik ke surga, dia menerima Roh Kudus dicurahkan ke seluruh umat manusia. Jadi membayangkan Yesus itu jangan terus seperti melihat Allah yang artinya Allah itu mati disalib, Allah itu punya tangan, itu pengajaran dari bid'ah atau heretik. Jadi kekristenan yang sejati melalui hasil konsili, terutama konsili Kalsedon, membedakan kemanusiaan dan keilahiannya, tidak mencampur baurkan, tetapi berjalan bersama-sama. Mengapa bisa demikian? Nah tadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Kira-kira seperti itu, Bang Zuma. Oke, baik, makasih. Kawan, jadi Anda akan banyak menuai protes dari teman-teman Kristen Anda dengan penjelasan Anda ini. Karena sebagian bahkan Ginca sendiri itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena yang dikandung adalah roh daripada Roh Kudus itu sendiri. Cuman dia malu untuk mengatakan itu. Nah, begini, kalau saudara kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai manusia, itu udah benar. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah dianggap Tuhan, karena di dalam dirinya itu ada firman, disitulah kesalahannya. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari firman. Sama seperti kita. Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Firman dari mana? Firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Tak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya. Semua atas firman Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, menyembah Yesus, hanya karena dasar pijakan itu tadi,
Saya katakan Anda masih keliru di situ. Namun, poin yang Anda katakan bahwa tidak mungkin Roh Kudus menjadi Yesus, itu betul. Anda berada pada barisan saya berarti. Karena Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah manusia 100% yang dicipta atas kehendak Tuhan. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan Roh Yesus bukan Roh Kudus, lalu kemudian Anda menarik ke Konsili Chalcedon, itu benar bahwa Yesus selamanya dalam kehidupannya kekal tetap selama-lamanya adalah manusia. Celakanya kemudian, apesnya kemudian ketika Tuhan sendiri mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda membentuk ilah di samping Tuhan dalam rupa manusia. Nah, kalau Anda katakan dia ilah disebabkan karena ada kalam di dalam dirinya, kalam yang mana? Jasadnya Anda akui sebagai badan yang berasal dari daging Maria. Rohnya pun Anda akui roh dari ciptaan Tuhan. Sama ketika diterangkan dalam Zakaria 12 nomor 1. Roh yang ada pada diri Yesus adalah roh ciptaan Tuhan. Nah, rohnya ciptaan Tuhan, jasadnya ciptaan Tuhan, tapi apa yang Anda maksud firman yang ada pada diri Yesus? Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia katakan dia menerima firman. Dia masih menerima kehendak Tuhan. Kalau yang Anda maksud adalah kalam, ya, yang melekat pada diri Tuhan pada awal mulanya sebagaimana Yohanes 1 nomor 1, maka tidak mungkin kemudian Yesus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dialah sang firman itu. Ternyata nggak bisa. Yang dikatakan sang firman, baca Yesaya 55 nomor 11. Segala yang terlontar dari mulutku itulah yang jadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Baca Mazmur 33 nomor 6. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang aku katakan jadi, maka jadi. Apa yang ku kehendaki, maka itulah yang ada. Apa yang ku inginkan, maka itulah yang terjadi. Maka itulah yang kemudian ada. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi Yesus, Anda katakan firman. Aku tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Gugur jadi firman. Artinya, kita kembalikan porsi yang sebenarnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Siapa aku ini yang kau utus? Anak Maria. Siapa anak Maria ini? Manusia. Apa posisinya di hadapan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus ya adalah orang yang ditetapkan untuk menjadi perantara bagi Tuhan kepada Bani Israel untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, dan juga kekuatan. Nah, lalu kemudian persaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian orang-orang Kristen. Lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus melakukan apapun yang membuat Anda menuhankan dia, ternyata itu semua atas izin Allah. Dia hanya perantara. Jadi poin penyembahan yang Anda lakukan terhadap dia, menyebabkan nantinya Anda akan diusir oleh Yesus. Karena kenapa Yesus mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nggak ada pernah tertulis di dalam kitab Anda sendiri, mengatakan kehendak Bapa yang ada di surga adalah manusia agar manusia menyembah kepada Yesus. Nggak ada. Hanya mengatakan, inilah Yesus Kristus anakku, kepadanya lah aku berkenan. Hanya berkenan. Bukan berarti dia diminta disembah. Sementara Yesus yang Anda sembah ini mengatakan, enyahlah daripadaku. Hanya engkau semua adalah pembuat kejahatan. Perintahnya jelas. Kepada iblis aja, Yesus perintahkan menyembahnya kepada Allah. Anda kemudian berdasarkan karikatur yang dibuat oleh Konsidon, Anda mendudukkan anak Maria itu menjadi Tuhan. Makanya kemarin pendeta MYM ketika kutanya terakhir kali, Pak MYM, apakah Anda mengakui bahwa Anda menyembah manusia 100%? Dia katakan, iya. Anda menjadi saksi semuanya. Pak MYM mengatakan itu. Artinya, Kristen jatuh ke dalam kesyirikan. Kristen jatuh dalam kemusyrikan. Musyrik syirik menurut perjanjian lama dan juga Al-Quran kekal di neraka. Jangan ada ilah lain. Yang membantu ilah lain jatuh ke kemusyrikan, jatuh ke dalam kesyirikan. Saya kira begitu. Silakan. Ya, jadi tesis yang saya sampaikan tadi bahwa dunia Islam selalu memandang Yesus Kristus itu dari sisi keilahiannya. Sehingga ketika Yesus Kristus itu dilihat di dalam iman Kristen sebagai Kristus yang adalah manusia dan adalah Allah, kira-kira seperti karena dia adalah Sang Firman,
itu menjadi timpang. Makanya tadi saya bilang di dalam Islam tidak ada teologi tentang Al-Masih. Ini yang menjadi jurang pemisah. Siapa ini? Ini yang menjadi jurang pemisah secara 1400 tahun tidak nyambung. Kalian bicara tentang seolah-olah Yesus itu menyatakan Allah Bapa dalam hal ontologis. Buat kami tidak, bukan ontologis. Yesus Kristus itu hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan jika ini menggunakan penjikaan ya, jika saja tidak ada manusia berdosa, maka Yesus yang adalah Kristus tidak perlu ada. Sebelum ada Yesus, umat Kristen pun tetap memahami Allah yang esa. Dibuktikan itu ajaran para rasul, murid Yesus juga mengajarkan Allah yang esa. Nah, masalahnya dalam dunia Islam selalu memandang Yesus Kristus dalam ontologis Allah yang esa. Tidak. Allah yang esa bagi kami transenden, Allah firman-Nya dan roh-Nya. Kemudian Yesus Kristus itu bicara imanensinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk tujuan keselamatan, Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Nanti teknis keselamatan itu bagaimana? Dijelaskan. Kemanusiaan Yesus seperti apa, keilahiannya seperti apa, lalu mengapa keilahian dan kemanusiaan ini harus berjalan bersama. Mohon maaf gitu ya, sebenarnya tadi saya mau protes karena Anda sudah berapa kali ad hominem gitu ya, menyerang konsili, kayak katanya karikatur, menyerang apa, tapi saya biarkan. Nah, kemudian Anda juga terlalu berlebihan karena Anda tidak berotoritas menjelaskan iman Kristen, Anda menyalah-nyalahkan. Oke, masuk ke substansi lagi ya. Jadi begini, ketika seorang koki yang membuat capcay misalnya, sebagai dia memberikan deskripsi bahwa makanan ini adalah saya sebut capcay, yang pada intinya makanan yang berisi daging dan sayur. Tapi ketika ada koki lain mengatakan, koki setelah koki yang asli ini mengatakan bahwa capcay itu bukan daging dan sayur, yaitu derita koki yang terakhir. Bisa saja itu diolah mau jadi dinamakan apa silakan. Tetapi iman Kristen memahami ayat Alkitab yang ada tidak seperti yang Anda pahami, Bang Zuma. Mohon maaf. Nah, gini, saya masuk ke substansi lagi ya. Jadi hasil konsili Chalcedon itu jelas menegaskan kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak dicampur baurkan, dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Mengapa? Karena harus ada peran serta Allah dalam kemanusiaan. Mengapa demikian? Rasul Paulus menjelaskan seluruh manusia sudah berdosa. Lalu bagaimana manusia yang berdosa memahami arti taat? Tidak ada manusia yang mampu taat dalam ketidakberdosaannya. Catat ini, tidak mungkin ada manusia yang taat dalam ketidakberdosaannya. Itu tidak mungkin. Di hadapan Allah dosa kecil pun harus dihukum. Pengampunan Allah tetap berlaku. Makanya Allah menjanjikan Mesias itu Kejadian 3:15. Di Kejadian 6, Kejadian 12, 17, 15 juga dinyatakan kepada Abraham tentang Mesias itu, bahkan kepada Daud Mesias itu sebagai raja. Nah, masuk ke masalah penyembahan. Saya izin share gitu ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ya, ini bicara tentang Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri, ini maksudnya adalah firman ya. Yohanes 1:14, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku. Ini lihat, kami juga paham tentang apa tauhid kepenguasaan, tidak mensyirikan. Ya maaf, saya menggunakan istilah tauhid sebelum ada Islam pun kami sudah tahu apa itu kesahan. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semuanya berpusat kepada Allah Bapa. Lalu mengapa kami menyembah Yesus? Karena di dalam pewahyuan Allah kepada kami sejak mulanya bicara tentang kepenguasaan Allah di muka bumi yang diwakilkan kepada Adam. Ya, di Kejadian 1 ayat 26. Ya, berkuasa atas ikan-ikan supaya mereka berkuasa atas
diartikan. Manusia diciptakan untuk berkuasa sebagai penguasa, raja. Inilah yang dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi penyembahan kami kepada Yesus Kristus, penyembahan kepada Raja, bukan penyembahan kepada Allah Bapa. Penyembahan kepada Allah Bapa tetap menjadi pusat juga. Tetapi bicara Yesus sebagai Raja nanti kita jelaskan lagi. Raja itu apa? Dia sebagai hakim yang adil, dia sebagai penguasa, karena dia juga sudah mengalahkan kuasa dosa. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi teologi kekristenan itu jangan dilihat memandang Yesus, jangan selalu dilihat dari seolah-olah Yesus hadir itu untuk menunjukkan ini Allah yang esa, secara ontologis atau secara kehakikatannya. Tidak, Bang. Salah. Makanya para apologet Kristen di abad 7 ketika kehadiran Islam pertama kali itu pun sudah menjelaskan, bahkan seperti Imam Al-Ghazali, silakan baca di literatur yang umum, mengatakan Trinitas itu bukan sesat, Trinitas itu bukan politeis. Jadi kami bisa menjelaskan apa itu tauhid kepenguasaan, tauhid penyembahan. Kami paham tidak boleh menyembah berhala, tidak menyembah di luar Allah, tidak boleh. Tauhid keilahian kami paham itu. Masalahnya kalian salah memandang Yesus. Kami memandang Yesus sebagai Kristus, bukan sebagai Allah Bapa. Yang menyamakan Allah Masih dengan Allah Bapa itu adalah bid'ah yang namanya Sabelian. Di abad 20 muncul lagi menjadi aliran Jesus only, berpusat pada Yesus. Jadi saya tegaskan lagi, penyembahan kepada Yesus adalah penyembahan kepada Raja. Saya kasih dalil lagi ya. Nggak bisa share screen. Oke, nanti saya agak bermasalah ya handphone saya. Tapi intinya Bang Zuma, sebelum ada Yesus Kristus pun, bahkan setelah ada Yesus Kristus pun, kami umat Kristen memahami bahwa Allah Bapa satu-satunya pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus datang sebagai Mesias yang dijanjikan. Mengapa dia adalah ilahi? Karena manusia ini harus tanpa dosa dan harus diuji. Untuk itulah Allah selalu berkarya, dan jika Allah selalu berkarya, masuk ke rumus pertama yaitu apa? Allah berkarya melalui firman-Nya. Ibrani 1 dan seterusnya. Zaman dahulu Allah berkarya melalui para nabi, bahkan melalui penampakan-penampakan, melalui malaikat dan seterusnya. Tapi di zaman akhir dia berkarya melalui sang anak-anak. Itu bukan istilah biologis, artinya yang dikandung dalam diri Allah atau yang berada dalam diri Allah, yaitu firman. Allah mengasihi firman-Nya, Yohanes 14 ayat 31, firman mengasihi Allah. Jadi ada relasi di sini. Roh Kudus mengetahui apa dalam diri Allah, 1 Korintus 2 ayat 10. Allah juga menyelidiki maksud dari Roh Kudus, Roma 8 ayat 27. Jadi Trinitas itu bicara kejamakan dalam diri Allah dan hubungannya. Ini menjadi misteri ilahi. Seolah-olah ada pribadi dalam diri Allah. Tapi sebenarnya hanya ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa, tetapi dengan 3 hipostasis. Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Demikian. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke tanggapan, saya ingin meluruskan paparan saya nantinya dengan jawaban saudara. Sembahan saudara itu ada berapa sebenarnya? Coba dijawab dulu, supaya saya nanti bisa arahkan kemana Anda harus saya arahkan. Sembahan Anda itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Oke, wait. Lagi di unmute. Kok unmute sih? Iya. Unmute. Wait. Jawaban saudara? Oh, ada kendala kayaknya dia terlempar. Bisa kok. Oh, enggak. Terlempar. Sinyal. Bro Justin itu. Bentar dulu ya Bang Cuma ya, saya Bang. Oke, sip. Dia terpental. Iya, terpental itu. Mungkin oleh Erben mau. Oh, oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini. Ini udah datang. Oke, sudah datang. Gimana? Saya ulang pertanyaannya sebelum saya lanjut.
sembahan saudara itu ada berapa? Bro Justin. Oke, maaf ya, headset saya error. Iya. Tadi ada Jadi kalau pertanyaan dari Bang Juma. Pertanyaannya sesembahan Anda apa? Ada berapa? Yang disembah tentu hanya satu, yaitu Allah Bapa. Kalau dalam hal penyembahan kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi penyembahan kepada Yesus karena dia adalah Mesias. Mesias di dalam pewahyuan Allah itu sebagai raja. Iya, jadi jadi sembahan Anda bukan cuma satu ya, ada sembahan karena pencipta, ada sembahan karena raja, ada sembahan karena dia roh. Ini di dalam Islam mungkin penyembahan itu hanya kepada Allah, silahkan. Tetapi dalam kekristenan menyembah raja itu tidak masalah. Selagi penyembahan itu baik, sudah nangkap. Bukan untuk menghilangkan Allah, menggantikan Allah. Berarti makanya kami diajar menghormati pemerintah seperti menghormati Allah, karena tidak ada pemerintah berasal dari Allah dan tidak dari Allah gitu. Jadi kesimpulannya sembahan Anda itu ada 3, gitu ya? Bukan. Loh, tadi Anda nyembah Yesus, penyembahan kepada Sang Pencipta. Jadi cuma satu, pencipta cuma satu, raja satu, Roh Kudus satu, dan 3-tiganya disembah, kan gitu ya? Tidak seperti itu, salah. Jadi gimana ceritanya ini? Tidak ada 3 penyembahan, hanya satu penyembahan kepada Allah Sang Pencipta. Jadi Yesus nggak disembah? Menyembah Yesus sebagai raja. Nah, itu kan berarti kan Yesus disembah juga sebagai raja. Yesus disembah sebagai raja, yang satu disembah sebagai pencipta, yang satu disembah sebagai penuntun atau yang memberi pemahaman, yaitu Roh Kudus. Betul? Penyembahan jadi gini ya, tidak ada terminologi seperti menyembah Roh Kudus, tidak. Ya, Roh Kudus di dalam diri Allah. Menyembah Allah tentu menyembah seluruh zat atau esensi atau hakikat Allah itu sendiri, termasuk firman dan roh, saling mendiami. Jadi Anda harus tahu, penyembahan di dalam iman Kristen hanya ada 2, yaitu Allah Bapa dan penyembahan kepada Raja. Tetapi tetap saja penyembahan kepada Raja ini kembali kepada Allah Bapa, Filipi 2 ayat 11 tadi. Jadi pada hakikatnya penyembahan itu tetap satu. Berarti di dalam hakikat penyembahan saudara, di dalamnya ada unsur kemanusiaan 100% yang Anda sembah. Kepada Mesias, bukan manusia, Mesias. Bicara anak Marianya, itu kan julukan, itu kan gelar. Mesias itu kan gelar. Pada prinsipnya kembali kepada objeknya, yaitu Yesus yang adalah anak manusia. Dalam prosesi penyembahan Anda, hakikat yang Anda sembah terdapat sisi kemanusiaan, betul? Sebentar dulu, jangan ke situ dulu. Nanti Anda terjebak gini ya. Filipi 2 ayat 11, ingat dulu ya. Penyembahan itu hanya satu. Kalau pusatnya bagi kemuliaan Allah Bapa, kembali kepada Bapa. Jadi penyembahan kepada Yesus Kristus tidak berpusat kepada diri Yesus saja, tapi kembali kepada Allah Bapa. Jadi tetap saja tauhid tetap saja satu. Paham ya? Tetapi yang bisa dilihat gitu ya, manusia Yesus Kristus itu bisa disembah sebagai raja. Makanya begini Bang, singkatnya begini sedikit lagi. Jika saja Adam tidak berdosa, maka seluruh umat manusia menyembah kepada Adam, termasuk seluruh isi muka bumi ini. Kenapa bisa? Padahal Adam itu udah ketahuan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Kenapa mau disembah? Kan ada penciptanya. Ini ada perbedaan Bang. Makanya di dalam pewahyuan Allah kami kepada kami melalui kitab suci yang ditulis oleh Musa, Adam itu sebagai penguasa atau raja. Kejadian 1 ayat 26. Adam itu sebenarnya raja tapi gagal dia karena dia jatuh di dalam dosa. Inilah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Mengembalikan kepenguasaan Adam. Itu dulu Bang, silakan. Jadi Anda menyembunyikan sesuatu di sini. Jadi gini kawan. Ketika saudara jangan atau minum, kalau dialog gini Bang. Gini saya enggak senang. Enggak, masalahnya Anda menyembah manusia, bang. Yesus. Anda bungkus dengan kata raja. Anda bungkus dengan kata Mesias. Seakan-akan Maria ini nggak pernah melahirkan manusia, gitu loh. Memang Mesias itu manusia. Nah itu dia. Berarti Anda pada sisi sembahan Anda ada manusia kan? Coba kayaknya Anda nggak menangkap penjelasan saya di awal. Saya ngerti. Sekarang begini, sisi kemanusiaan Yesus itu mana sekarang? Mesias itu memang manusia. Iya, sekarang sisi kemanusiaan Yesus itu mana? Oh banyak sekali Bang.
Dia mengatakan kepada Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Enggak, maksud saya gini loh. Sisi kemanusiaan Yesus itu kan tetap menjadi manusia kan selama-lamanya. Oh iya, sampai sekarang dia masih manusia dan selama-lama sama seperti Anda dan saya. Oke. Dan dia sebagai manusia masuk dalam bagian sembahan Anda, betul? Begitu Anda menyederhanakan seperti itu tidak tertib, tidak disiplin. Enggak, masalahnya gini, mau Anda kemanapun larinya, sisi kemanusiaan Yesus itu Anda tidak bisa hilangkan. Loh, tadi saya mengatakan di awal Yesus punya tubuh roh insani kok jadi. Nah, maka itulah kenapa Anda nggak jujur bahwa dalam prosesi penyembahan Anda ada bagian manusia yang Anda sembah. Loh, manusia wakil Allah kok. Allah mewahyukan. Ya itu dia, makanya aku bilang, makanya aku katakan Anda menyembunyikan sesuatu. Yesus Anda embel-embeli dengan berbagai macam gelar, padahal sisi kemanusiaannya nampak jelas di situ. Berarti Anda menyembah pada hakikat yang memiliki sisi kemanusiaan, betul? Gini. Islam itu mengakui Yesus sebagai Al-Masih, tapi kami tuh bingung kenapa kalian tidak paham arti Al-Masih. Siapa bilang kami tidak ngerti? Justru Anda membuat Al-Masih sendiri dibandingkan Yahudi. Yahudi lebih dulu menunggu Al-Masih. Yahudi lebih duluan menunggu Mesias. Dan yang penting saudara tahu, yang harus wajib Anda tahu, Mesias yang Yahudi tunggu bukan Tuhan. Bukan inkarnasi Tuhan. Bukan kemudian penjelmaan Tuhan. Yang mereka tunggu adalah manusia 100%. Ya, nggak masalah. Nah, jadi Anda tidak sekarang Mesias yang benar yang mana? Mesias yang benar yang mana? Yahudi atau Kristen? Bang, Anda tidak paham, makanya ini sangat disayangkan. Kok jadi Anda mengatakan saya nggak paham? Ya ini saya jelaskan kenapa Anda tidak paham. Begini. Gini loh, saya tanya kepada Anda dulu sebelum Anda menjelaskan. Maaf. Sebelum Anda akal-akalan, saya tanya dulu kepada Anda. Apakah Mesias yang ditunggu oleh Yahudi sama dengan Mesias yang ada di Kristen? Oke, ya saya jelaskan boleh? Silakan. Ya, oke. Mengapa kami mengatakan Anda itu paham gitu ya? Menurut Anda silahkan, tapi itu bukan menurut saya, nggak pakai kata tidak paham, ntar Anda marah. Oke lah, Anda paham menurut Anda, tapi biarkan saya jelaskan menurut pemahaman Kristen. Iman Kristen itu berbeda dengan iman Yahudi yang saat ini. Makanya ada keterpisahan. Kami meyakini Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang ada pewahyuan Allah langsung dalam diri manusia ini. Karena manusia tidak boleh berdosa. Dan Yesus menunjukkan itu. Filipi 2 ayat 6-11, Ibrani 2 ayat 14. Dia tidak berdosa. Perbedaannya dengan kita tuh itu. Nah, sedangkan seluruh manusia itu berdosa. Oke? Jadi keterpisahan kami dengan Yahudi jelas ada, makanya saya jadi Kristen. Oke, sekarang saya ingin tahu dari Anda, Yesus Anda kategorikan sebagai orang yang tidak berdosa dalam hal apa rupanya? Jadi memang tidak berdosa, dia suci. Nah, berdosa dalam hal apa dulu? Kejahatan moral tidak ada. Pada saat dia menjanjikan orang yang di sampingnya ketika disalib pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, apakah itu terbukti? Loh, saya belum ke Firdaus. Tapi saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Yesus orang suci sehingga dia Anda tuhankan. Saya tanya, ketika dia menjanjikan kepada orang yang disalib di sampingnya, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus, itu benar atau tidak? Memang Islam mengatakan Yesus itu berdosa. Loh, saya tanya, makanya aku tanya, Anda mengatakan dia suci dalam perspektif apa? Dosa itu ketika orang tidak pernah berdusta, ya kan? Sekarang ketika Yesus menjanjikan pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, terbukti nggak? Maksudnya terbukti apa sih? Yang salah dari apakah betul orang penjahat yang ada di samping Yesus yang disalib barengan dengan Yesus itu hari itu juga dia terangkat ke Firdaus? Betul atau tidak? Loh, karena imannya dia diselamatkan. Oh, ketawa. Makanya ketika Anda mengatakan Mila Ibrahim, Anda harus belajar mengapa Ibrahim disebut dengan Bapak Al-Mu'minun. Masalahnya apa Pak Justin akan selamat? Bolehkah nyembah Yesus? Apa manusia ada dalam Tritunggal? Bentar, Alberto. Maaf. Alberto, sebentar. Sabar. Jadi gini kawan. Jadi sekuat apapun usaha kalian menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus,
Ini Bang, Ya. jangan melakukan penistaan agama. Loh, ini bukan penistaan. Sekarang saya tanya, Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Sekarang saya katakan Anda menyembah manusia, Anda katakan saya menista. Bukan kalau di hari awal tadi Anda mengakui Yesus itu adalah manusia, berasal dari daging, rohnya dari roh manusia, jasadnya pun dari jasad manusia. Anda, gini Pak Zuma, Anda kan bukan orang Kristen. Seharusnya Anda walaupun saya bukan orang Kristen, Anda juga bukan orang Yahudi. Kenapa so tahu tentang Yesus? Apa yang Anda punya, yang saya tidak punya? Kekristenan dengan Yahudi memang beda. Nah sekarang Anda lebih tahu tentang Yesus. Apa yang Anda punya, saya tidak punya. Anda punya Bible, saya juga punya. Bang, Yudaisme dengan kekristenan beda. Saya tahu, tapi Yesus itu adalah Yudaism. Yesus itu praktisi Yahudi. Dia bukan praktisi Kristen. Itu yang Anda harus paham. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, saya lebih paham karena saya Kristen. Tunggu dulu. Dari segi apa Anda lebih paham daripada saya? Oke. Silakan Ayo. Sebentar. Kalau terkait dengan iman Anda, itu berbeda. Yang dikatakan iman, saya tidak bisa ganggu gugat. Ini kita sedang membahas tentang Bible dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab saudara. Bukan berbicara mengenai iman. Yahudi tidak mengakui PB. Kok Anda jadi mengatakan PB itu bagian dari Yahudi sih? Gimana sih? Kapan saya katakan itu? Lo tadi katanya kita suruh belajar sama Yahudi tentang apa yang Yesus ajarkan. Mana Yahudi mencatat ajaran Yesus? Lah, ini saya katakan Yesus itu praktisi Yudaism. Dia itu mengkitabkan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Beda. Apa buktinya? Lah, buktinya Yesus tidak pernah melihat perjanjian baru. Lu Yesus memang tidak menyuruh membuat perjanjian baru. Makanya sanad kami kepada para makanya rasul. saya katakan kitab Anda itu berbeda dengan kitab yang dipelajari oleh Yesus. Oleh kitab yang diajarkan oleh Yesus. Berbeda. Sanad kami kepada para rasul. Yesus mewariskan ajaran kepada para rasul. Oke, sanadnya dari Yesus ke rasul gimana? Sampai enggak? Sampai. Oke, coba Anda uraikan bagaimana Yesus bertemu dengan bagaimana Yesus bertemu dengan Lukas, coba. Pak, para rasul itu murid Yesus, Pak. Di mana Yesus bertemu Lukas, coba? Oke. Oh, ada di Sinaksarion. Bukan. Di mana itu? Gini aja. Salah satu dari 70 murid ya. Silakan Pak Irben. Gini. Kita kalau mau berujuma kita bicara data saja. Tahun berapa Lukas dilahirkan? Dan tahun berapa kok jadi data yang dikatakan sanad itu penyampaian tertulis di dalam kitab mana, coba tunjukkan di mana tertulis di dalam Kristen tidak ada sanad dari katanya ke katanya. Yang ada adalah dengar dulu gitu dong. Di dalam Kristen jujur, itu Erben memang hebat ya, jadi ada. Di dalam Kristen dari katanya ke katanya itu nggak ada memang ya, jadi murni hasil penyelidikan lalu kemudian ditulis dan diakui itu sebagai firman Tuhan kan gitu ya. Oke, saya jelaskan ya. Lukas di dalam kitabnya mengatakan dia memang menyelidiki. Tetapi penyelidikan Lukas itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Yohanes, Petrus dan Yakobus tentang siapa Yesus. Dari mana Anda tahu bahwa itu sesuai? Buktinya tidak ada pertentangan. Kitab tulisan Yakobus, Yohanes dan Petrus disatukan dengan kitab Lukas. Di situ masalahnya. Yang bertentangan itu tentu dengan kitab yang tidak mau menyatukannya, yaitu kitabmu. Oke. Lucu Anda ini. Silsilah Yesus aja antara Lukas dan Matius aja itu error, tabrak-tabrakan. Gimana mengatakan sesuai? Itu dari literasinya aja. Belum kita pertemukan Lukas dengan Matius. Pernah enggak mereka duduk bersama? Kalau literasi dari Alkitab itu sama titik komanya, maka kami orang Kristen justru tidak percaya. Loh, karena bentar. Bukannya kitab Anda yang menjadi sumber itu Yesus. Dengar, dikatakan bahwa dulu Tuhan berbicara kepada kami melalui para nabi. Tapi sekarang Tuhan berbicara melalui perantaraan satu orang. Siapa itu? Anaknya. Ibrani 1 nomor 2. Oke, dengarkan ya. Saya jelaskan dengan santai. Yang menjadi sumber sebenarnya Yesus atau siapa ini? Dalam penulisan kitab Anda. Dialog Bang, tidak usah interogasi Bang, dialog saja. Enggak, saya ingin tahu dari Anda. Anda mengatakan kalau mereka itu sama, justru Anda tolak. Nah sekarang yang menjadi sumber kitab Anda itu siapa sebenarnya? Ayo kita tanya Qurannya si Juma. Apa para rasul pernah bertemu dengan Yesus? Oke, saya jawab ya. Jadi gini. Ini Alberto, Adirion. Oke, gini ya. Tulisan Lukas dengan tulisan Markus dengan tulisan Matius dan Yohanes memang berbeda di dalam narasinya. Kenapa? Karena memang secara logika berpikir yang sehat,
Sesuatu berita yang diberitakan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara bermandang berita itu yang berbeda tentu akan menghasilkan narasi yang berbeda, tetapi esensi berita yang disampaikan adalah satu kebenaran. Di dalam hukum pengadilan, seorang hakim ketika menginterogasi atau bertanya kepada para saksi, tidak pernah saya menemukan di dalam sejarah bahwa dari 4 saksi, titik koma dari kesaksian itu benar. Justru bagi saya, kalau ada kesaksian titik komanya sama, itu kesaksian palsu. Tapi begini loh, Saudara Erben. Itu dia. Ketika ada seorang saksi, pasti akan ditanyai, kamu bertemu langsung dengan pelaku. Gimana? Oke. Ditanya nggak itu? Yohanes itu ketemu langsung dengan pelaku, dengan Yesus. Lukas gimana? Melayani bersama Yesus. Lukas ketemu enggak dengan Yesus? Dengarkan ya. Kalau dilihat dari kronologi usia Lukas dengan kronologi usia Yesus, dia tentu ketemu. Ya. Dan itu diperkuat dengan adanya data 72 murid Yesus, dan itu dituliskan di dalam Sinaksarion, catatan sejarah gereja. Masalahnya begini, kalau kamu menyangkali Lukas bertemu dengan Yesus, apa acuanmu mengatakan Lukas tidak bertemu? Data mana yang kamu pakai untuk mengatakan bahwa Lukas tidak bertemu? Ya kitabmu sendiri, kitabmu sendiri yang saya gunakan. Oke, kalau mana kamu ada di dalam kitabmu tertulis bahwa Lukas bertemu Yesus? Mana ada? Makanya kalau belajar kitab itu harus belajar dengan bagus. Nah, Anda sudah belajar dengan bagus. Anda sudah belajar dengan bagus. Anda menghabiskan usia belajar dengan bagus, tapi Anda nggak mampu menunjukkan datanya. Yesus jadi gini, bertemu Lukas. Untuk apa Anda belajar? Oke, sekarang apa buktinya bahwa Yesus bertemu dengan Lukas? Saya tadi sudah bicara Sinaksarion. Saya sudah berbicara bahwa Lukas dengan para rasul itu pernah mereka bersidang bersama. Di situ ya, baru juga Lukas itu bagian dari 72 murid. Artinya Anda kan menyangkali. Seharusnya Anda memakai data dari mana lagi? Kalau Anda mengatakan hanya bentar. Jadi gini bro Juma, belajar yang benar itu kita harus bisa melihat kronologi kehidupan seseorang. Contoh, Lukas itu tinggal di mana sih? Ia tinggal di Yerusalem sana, di mana Yesus hidup. Dan pada peristiwa zaman Yesus itu kan menjadi tokoh yang sentral untuk diperbincangkan. Tentu dia tahu tentang Yesus. Itu secara logika tanpa kita berbicara data loh. Kenapa? Karena contoh ya, kalau ada satu peristiwa yang terjadi di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, saya tidak tahu, itu kebangetan. Apalagi ada data yang menguatkan bahwa Lukas itu adalah golongan dari 70 murid. Dan ada catatan sejarah Sinaksarion gereja. Itu Bro Aderion itu bisa tunjukkan itu. Jadi di sini kita harus membangun sebuah logika berpikir berbasis data yang bisa diterima secara logika. Bro sekarang datanya mana gitu ya? Acuannya mana? Kecuali kalau bro katakan Lukas lahir tahun 200 Masehi. Saat ini kulemparkan itu tulisan Lukas. Ya, tetapi kalau Lukas lahir masih zaman Yesus melayani, maka ini artinya dialog membangun sebuah argumen di atas kehampaan. Nah, saya mau dialog kita membangun argumen kalau itu yang di atas Anda jadikan data. sebagai acuan. Karena Anda berbicara mengenai usia Lukas. Meski kemudian tidak ada hal yang esensial yang bisa Anda buktikan melalui dasar itu. Ingat, kalau itu yang menjadi acuan Anda kemudian, sebagai orang yang datang di akhir zaman sekarang ini, berbicara mengenai masa lampau, harusnya Anda mendudukkan Filipus itu sebagai sumber yang lebih akurat daripada Lukas. Kenapa? Di dalam kitab saudara, jelas dikatakan Yesus itu memanggil muridnya bernama Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8, di situ para saksi-saksi yang kemudian catatannya ditulis oleh Lukas itu sendiri, menorehkan berita bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Dia keliling ke sana kemari, bahkan diceritakan malaikat datang kepada Filipus. Kalau Anda itu ingin menggunakan narasi yang tadi sebagai acuan menerima sebuah pemberitaan, harusnya Anda menjadikan tulisan Filipus ini atau apapun yang terkait dengan Filipus ini sebagai sumber yang lebih akurat. Yesus memanggilnya, Filipus, ikutlah denganku. Oke. Tertulis dalam kitab Anda sendiri. Kenapa tulisan Filipus Anda tidak cari?
Kenapa justru yang dibebaskan, yang diloloskan di konsil-konsil yang Anda gunakan sebagai acuan mengatakan inilah firman Tuhan. Tulisan Filipus gimana? Berita yang diajarkan oleh Filipus gimana? Injil Yesus yang diajarkan Filipus kemana? Kan gitu acuannya kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Oke, jadi gini, logika berpikir itu harus dibangun di atas argumen yang bisa untuk kita bedah. Ya kan Yesus manggil Filipus. Bentar dulu dong. Anda tadi mengatakan sebuah pemberitaan itu. Habis ini kita yang bertanya ke Zuma tentang Qurannya ya. Satu ayat saja. Setiap pemberitaan itu tidak mungkin bersamaan titik komanya. Kalau titik komanya bersamaan berarti Anda akan pergi. Terus kenapa Anda tampilkan Filipus? Dari 12 murid Yesus pun tidak semua menulis kitab, bro. Artinya dengan sendirinya pernyataan itu sudah gugur. Loh, kan diceritakan bentar dulu. Iya, bukan masalah tulis ataupun tidak. Ini diceritakan di kitab Anda bahwa Filipus melakukan sesuatu pengajaran berdasarkan Injil Yesus. Iya. Bang Zuma boleh didengar dulu penjelasan mulai Erben sebentar. Jadi gini. Oke, silakan. Tidak semua 12 rasul Yesus itu menuliskan kitab Injil. Kenapa? Ya karena mereka tidak menuliskannya dan tidak ada jejaknya. Kenapa Filipus tidak menjadi acuan? Ya karena dia tidak menulis juga. Tapi kalau dia ngajar, dia dipanggil. Ya kalaupun dia mengajar pakai kitab apa? Lah, itu dikatakan Injil Yesus. Loh, Injil Yesus itu apa? Jadi gini, ini di sini satu hal yang Bro Juma harus pahami. Injil dengan kitab Injil itu dua hal yang berbeda. Injil Yesus tapi ini berbicara mengenai nas. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Berbicara nas, dengar. Oke, tunggu. Silakan. Dengarkan gini, Jum. Ketika Filipus mengajarkan Injil, dia berpatokan dari nas. Nas mana? Nas kitab PL. Jadi nas kitab PL itulah diajarkan oleh Filipus. Kemudian dia berbicara tentang Yesus berdasarkan dari nas itu, bukan berdasarkan kitab Injil. Jadi saya mau luruskan, kitab Injil dengan Injil dua hal yang berbeda makna. Injil itu berbicara Yesus sendiri dengan segala kehidupan dan karyanya. Sedangkan kitab Injil adalah kesaksian para rasul tentang Yesus dan karyanya dan dituliskan dalam kitab. Ketika Filipus mengajarkan berdasarkan nas, itu pasti mengacu kepada kitab PL. Karena memang Yesus dan para rasulnya ketika mengajar itu memakai kitab PL. Dan di dalam kitab PL itulah, bentar dulu, di dalam kitab PL itu kita bisa melihat siapa sosok Yesus. Makanya penulis kitab Injil seringkali mengutip kitab PL untuk menegaskan tentang siapa Yesus. Bahkan Yesus dalam mengajarku di situ, bro. Jadi gini loh, saudara Erben. Anda sudah menjelaskan, itu sudah benar. Yesus mengajarkan nas-nas terkait dengan perjanjian lama. Emang, betul itu. Nah, kajian Yesus bersama dengan murid-muridnya, inilah yang kemudian disebut Injil. Terkait dengan pembahasan Yesus perjanjian lama itu. Makanya dikatakan dalam kitab Anda, Yohanes 1 nomor 43, ikutlah kepadaku, ikutlah aku, wahai Filipus. Filipus ketika ikut, dia memberitakan Injil Yesus. Berarti dia memberitakan ajaran Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah yang disebut Injil Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan, kita buka data Alkitabnya di mana? Saya yakin kamu salah baca. Yohanes 1 nomor 43 coba. Kan jadi, itu panggilan Yesus kepada Filipus kan? Kita lihat ya. Yohanes 1. Soalnya gini, seringkali kita ini kurang. Yohanes 1 ayat 43. Yohanes 1 ayat kita lihat aja kayak gimana bunyinya supaya kita enak. Yohanes 1:43. Coba kita lihatin ya. Lihat, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas, dan Petrus. Benar kan? Di mana di sini di Injil dikatakan? Loh, baca di Kisah Para Rasul 8. Itu pekerjaan-pekerjaan Filipus itu di situ. Dia didatangi oleh malaikat. Malaikat datang kepada Filipus. Saya sudah tahu. Kamu tahu nggak peristiwa di dalam Yohanes pasal 1 ini dengan Kisah Para Rasul itu jaraknya berbeda atau sama? Lah, mau jaraknya berbeda ataupun tidak, ini Lukas sedang berbicara mengenai Injilnya Yesus yang diajarkan oleh Filipus. Dengarkan ya. Itu loh. Sementara Lukas tidak ada pemberitaan. Dengar dulu.
Dia hanya menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan gitu loh. Ya, ya artinya gini Bro Jum. Jadi gini, aku mengajar kamu dengan santai saja. Saya anggap kamu sedang mau belajar. Oke, dengarkan. Nanti saya akan masuk ke kisah Rasul yang kamu sebutkan. Tetapi saya mau tegaskan samamu, jarak peristiwa di Yohanes pasal 1 ayat 43 dengan kisah para rasul itu jaraknya tahunan. Karena kisah Rasul itu, kisahnya itu diawali setelah Yesus naik ke surga. Itu, sedangkan di sini di dalam Yohanes pasal 1 ini masih dalam peristiwa awal-awal pelayanan Yesus. Berarti kalau kita mau hitung waktunya, ini jaraknya 3 tahun. Bagaimana kamu membangun sebuah narasi di dalam diskusi, justru kamu ingin mempertanyakan Yohanes 1, tetapi kamu menyerang dari kisah Rasul. 2 konteks yang berbeda kau buat bertempur, itu namanya. Jadi bentar. Supaya kamu bisa memahami, pahami dulu konteks Filipus di dalam Injil Yohanes pasal 1 dengan konteks Filipus di dalam kisah Rasul. Sekarang kita masuk kisah Rasul berapa yang kamu bilang itu. Supaya gini, kita bisa bernarasi itu. Jadi gini, berteologi itu harus bersejarah. Berteologi harus berdata. Kalau berteologi tanpa bersejarah, tanpa berdata, justru saya ngajarin itu kamu nama, datanya loh. Saya ngajarin kamu Yohanes 1 nomor 43, saya ngajarin kamu sudah. datanya. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 8 itu kau bertanya sama aku. Aku yang ngajarin kamu sebenarnya. Kisah Rasul 8. Baca satu perikop. Apa yang dilakukan oleh Filipus? Langsung aja ayatnya mana? Ya udah baca aja satu perikop supaya Anda belajar. Dan Filipus pergi ke suatu kota Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Saudara Erben, di sini sudah azan. Silakan Anda lanjutkan dengan teman saya. Saya kaji kisah para Rasul 8 ya, perdalam di sini itu sangat jelas bahwa Injil yang ditolak oleh gereja Injil Filipus itulah Injil yang sebenarnya. Waduh. Saya pamit undur diri untuk sementara. Saya sudah maghrib di sini, teman-teman. Saya yakin masih ada teman Muslim yang bisa melanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada kegelapan. Assalamualaikum. Terima kasih bro untuk hiburannya. Terima kasih. Oke, saya mau bicara. Waalaikumsalam Gurundaku. Oke, jadi gimana Ben? Kangen sama gua enggak Ben? Enggak, kalau kamu kan hanya hujaternya, kamu bukan adu data sama kamu. Itu aja. Saya kalau orangnya cerdas, saya siap ladeni sampai kapanpun. Iya. Tapi kalau masih otaknya hujater, saya pikir minggir. Gua ngehujat di mana? Bentar. Dari dulu kau kayak gitu. Dari mana gua ngehujat? Lerion. Udah. Gua ngomong gua sama si Edo ini bisa nggak ya, Lerion? Bentar ya. Bentar ya. Dan Filipus pergi, ini lihat ya, memberitakan Mesias. Siapa Mesias itu? Tidak bisa dipahami Mesias tanpa kitab Perjanjian Lama. Karena seluruh kitab itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan berbuat hati. Di mana di sini Filipus memberitakan Injil? Oke. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil, bukan Injil Yesus. Atau Injil yang mana nih? Markus, Lukas, Matius, Yohanes, yang mana tuh? Berarti kamu dari tadi nggak menyimak, makanya di sinilah aku kasihan sama kalian. Aku udah kujelaskan sama kau tadi, Injil dengan kitab Injil 2 hal yang berbeda makna. Injil itu berbicara Yesus dengan segala karyanya dan perbuatannya, janjinya. Sedangkan kitab Injil tulisan para rasul tentang Yesus dan dengan segala karya dan janjinya. Nah itu dah yang Yesus dengan segala karyanya tuh ada di mana sekarang? Sekarang jadi gini. Ini Filipus memberitakan Injil kan. Filipus itu hidup bersama Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Maka dia mengajarkan siapa Yesus yang dia tahu itu. Bukan kitab yang diberitakan. Nah sekarang mana cerita tentang segala sesuatu tentang Yesus itu di mana sekarang? Bang Irben. Sekarang Bang Irben. Yo. Yang dipakai Mbak Suma tadi itu tuh Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Jadi dia mengkaitkan antara Filipus Yesus di Filipus murid Yesus di Yohanes 1 ayat 8 itu dengan Filipus Sida-Sida, dan dia mengatakan Filipus Sida-Sida itu menulis Injil Yesus itu konsep dia. Ini lihat ya. Jadi dia mengkaitkan nanti dengan Injil Filipus. Oke. Ini ayat 31. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti ini. Ini kutipan dari PL. Ya. Kutipan dari PL. Nah, kemudian di dalam ayat 35
Di sini kan, maka si Desidut bertanya kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang diri sendiri atau tentang orang lain. Maka Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Nas yang mana itu? Itu. Nas ini, nas yang sedang dibaca ini. Ini nas yang sedang dibaca itu. Dari situlah dia bertolak, memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus itu siapa? Yesus sendiri dengan segala karyanya diceritakan. Jadi nah itu di sini, mana? Tapi enggak nyambung. Semua pikir Filipus menulis Injil Yesus. Iya, dia pikir. Jadi di sini kecilnya. Berarti ini Injil yang oral ya? Waduh. Kores aja bingung tuh, Kores bingung. Dia nggak ngerti. Nah, jadi gini ya, teman-teman Muslim itu, kalian belum bisa membedakan Injil dengan kitab Injil. Kalau ini kalian tidak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil, ya menurut saya dialog dengan kalian itu. Tadi kan lu udah jelasin, gua ngerti. Ya sudah. Terus apa lagi? Nah itu di mana sekarang? Apa? Segala cerita Yesus dengan karyanya itu di mana sekarang? Ada di mana? Kalau Filipus kan tidak menulis, tetapi yang menulis ada. Gak diwariskan memang dari Filipus atau disimpan sendiri sama dirinya? Aduh Tuhan, Filipus kan memiliki Injil Yesus Kristus juga. Yang lain juga. Nah itu di mana? Sekarang di mana Injil Yesusnya di mana? Ya Tuhan, ini orang kok nggak ngerti ya? Parah yang ngomong sama kalian itu nggak nyambung, nggak ngerti. Kores mau menyambungkan dengan itu ya Injil Filipus ya Kores. Iya. Injil Filipus apa tuh? Ya, yang nggak tahu, gue cuma nanya. Katanya. Oke, kan tadi kitab Injil itu berarti persaksian Paulus apostolos kan gitu. Kalau kitab Injil. Nah sekarang kalau Injil Yesus itu kan artinya tentang berita Yesus dan segala karyanya. Nah itu di mana berita tentang Yesus ini di mana? Enggak, Kores tahu Injil enggak? Arti Injil apa, Kores? Kabar baik. Nah, kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus kan berarti. Dapatnya di mana itu Injil kabar baik Markus itu? kan kabar baik tentang Markus berarti. Sebentar. Kok lucu kabar baik tentang Markus? Kita gini, dengan kawan-kawan Muslim ini kita harus mengajar dengan penuh cinta dan damai. Kisah Rasul ini kamu tahu nggak penekanannya di Kisah Rasul? Iya, dia kan nyeritain perjalanannya para apostolos. Oke, jadi yang diceritakan di sini siapa? Apostolosnya, apostoloi. Oke, jadi betul. Jadi di sini yang mau ditekankan oleh penulis daripada Kisah Rasul ini bagaimana perjalanan gereja mula-mula di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus, bukan sedang mau berbicara tentang Injilnya apa sih Yesus Kristusnya, bukan itu yang mau ditegaskan. Baru yang berikut. Oh nggak apa-apa. Bentar. Kamu tahu nggak siapa yang menulis Kisah para Rasul? Lukas. Oke, siapa yang menulis Injil Lukas? Lukas juga. Oke, jadi kalau kita memiliki kerangka berpikir yang bagus, Injil yang mana diberitakan oleh si Filipus? Pastilah Injil yang sama dengan yang dituliskan oleh Lukas di dalam Injil Lukas. Pastilah Injil yang sama dengan Injil. Loh, ya Tuhan, kamu nggak ngerti Injil yang diberitakan oleh Filipus adalah sama dengan Injil yang dituliskan oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas. Injil yang diberitakan oleh Filipus tentulah sama dengan Injil yang dituliskan di dalam kitab Injil Matius. Injil yang diberitakan Filipus tentulah sama dengan Injil yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Demikian juga. Jadi maksudnya Injil Yesus tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti nggak nyambung. Bagus gini lah. Masih nggak nyambung juga. Aduh, gue salah terus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya coba tunggu. Bagaimana lagi aku menjelaskan? Kalau tadi penjelasan katanya sama Injil Yesus sama Injil Lukas. Ya Pak Juli itu, bukan gua. Kau mengerti nggak kalimat bahwa Injil yang diberitakan oleh Filipus sama dengan Injil yang dituliskan oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas? Di situ ada Injil dengan kitab Injil. Kalimatnya itu harus kau tahu. Kau tulis dulu, kau tulis. Iya, Injil Yesus berarti yang diberitakan, Injil Lukas berarti yang ditulis. Parah kalian itu bernarasi ya. Stop. Salah lagi gua. Aduh, salah terus. Saya butuh yang cerdas. Tadi mengerti. Injil itu berita, kabar, Kores, bukan kitab. Ya, jadi gini. Iya, kabar baik kan. Injil Yesus kabar baik Yesus berarti kan. Kitab Injil Markus berarti kitab kabar baik Markus. Bro, aku jelasin singkat aja.
Masalahnya kerangka Islam dengan Kristen beda memaknai Injil. Kalau dalam iman Kristen, Injil itu bukan suatu kitab atau buku yang diberikan oleh Tuhan gitu, oleh Allah Bapa di sana secara supranatural kemudian diturunkan, nggak kayak gitu. Yang diberitakan itu seluruhnya tentang Yesus Kristus, berita keselamatan itu Mesias. Makanya kamu coba download aplikasi namanya Panduan Alkitab gitu ya. Misalnya misalnya di Matius gitu. Nah, ini juga bicara tentang ini kronologisnya garis besarnya, memperkenalkan Mesias, pelayanan Mesias, puncak pelayanan Mesias penyalipannya. Kemudian di Markus ya, di Markus juga gitu kan, Markus juga tuh ya, pelayanan Yesus, pelayanan mula-mula dan sebagainya dan seterusnya, menuju Yerusalem, minggu penderitaan, kebangkitan. Nah, kemudian Rasul Paulus ya, kita buka di misalnya kitab atau di Lukas dulu deh, kisah para rasul yang itu saya Lukas ya. Ini juga nih pencurahan Roh Kudus, ini pasca kebangkitan Yesus, kenaikan. Terus bicara tentang gereja. Nah oke, semuanya juga Paulus menceritakan tentang Injil. Terus Galatia ya, kita surat Paulus nih ya. Tadi kan Lukas yang nulis. Terus di Galatia. Nah, Galatia 1. Ya. 6-7. Ya, bahkan di sini dikatakan Galatia 1 ayat 8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Injil itu bukan dia kan kayak 12 Pak, ngebopong Alkitab gitu. Ini Injil, ini Injil. 12 dong. Gitu. Terusin ke bawah ayat 12-nya. Yang ke-12 Pak. Coba itu. Apa maksudnya? Ya coba dibaca ya. Ya bacalah Pak. Aku baca. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Betul. Jadi pernyataan itu dituliskan nggak di Galatia 6 ayat 11? Pernyataan Yesus. Ya, pernyataan Yesus ini semua dituliskan nggak sama Mama Paulus? Pernyataan Yesus maksudnya kan? Bagaimana? Ya, kan dari pernyataan Yesus Kristus. Pernyataan atau bukan penyataan? Pernyataan ya, pernyataan berbeda itu. Pernyataan. Pernyataan. Wah. Mungkin juga nggak tahu arti pernyataan apa. Berbeda, itu penyikapan tabir maksudnya itu. Pernyataan itu beda dengan pernyataan. Enggak, maksudnya begini Pak Tristan, tidak ada satupun di dalam iman Kristen, bahkan Yahudi, itu menerima kitab buatan Tuhan di sono, supernatural diberikan kepada Musa. Ya, kitab ya, nggak ada. Kecuali dua loba itu bro, hanya itu aja. Iya, tapi kan hilang ya, tapi kan Injil Yesus ini hilang ya. Bentar dulu, gini. Kalian harus paham bahwa kami tidak pernah beriman ke seperti itu. Kitab suci bagi kami itu bukan supernatural seperti itu, tidak. Kalau dia tapi yang Injil Yesusnya hilang kan ya? Udah nggak ada lagi sekarang ya. Iya. Injil Yesus hilang, Injil Kristus hilang, Injil kerajaan Allah hilang. Yesus tidak pernah menyuruh membuat kitab, bro. Makanya iya, tapi kan oral tradisi kan? Oral kan. Coba jelaskan aja dulu perbedaan pernyataan sama pernyataan. Mungkin Yesus menyampaikan, Kores bilang hilang, mananya yang hilang, Kores? Bisa buktikan yang mana yang hilang? Itu Injil Yesus sekarang kan udah nggak ada. Maksudnya yang nggak ada yang apanya? Markus 1 ayat 14 coba buka. Coba dibuka Markus 1:14, Matius 4:23. Hilang semua itu Injil-Injilnya. Injil apa maksudnya, kamu jelaskan dulu. Injil kerajaan sorga. Datanglah Yesus ke Galilea mengabarkan Bapak. Oh, bukunya hilang ya, Kores? Buku Injilnya hilang. Injilnya hilang. Injilnya hilang. Bukunya atau manuskripnya yang hilang? Injilnya hilang. Oral. Udah, jadi gini. Wahyunya itu hilang sekarang udah nggak ada. Kalau Kores nggak tahu nih. Bentar, Wahyu kok hilang gimana? Iya, Wahyu kok hilang. Tunggu. Sekarang mana? Aduh. Memangnya Muhammad pernah juga pernah hilang wahyunya juga? Coba Kores jelasin kenapa enggak, bisa kan hilang. kalau kita kan firmannya disimpan ke dada kami, Al-Qiyamah 16:17. Kami menjadi 100% manusia, 100% firman. Kesaksian Aisyah Lanha nggak bisa dibenarkan Pak, karena Aisyah Lanha bukan sekretaris.
Yang menuliskan Al-Quran. Mana? Pakai sar. Coba warakamati. Oh, pakai sar. Kenapa wahyu itu bisa hilang? Iya tuh. Di beda aja Qurannya, di beda Quran. Ada di dada kami wahyunya. Udah ada. Ada. Kami ini 100% manusia, 100% firman. Kores mulai makan dulu sana. Kenapa? Serius? Nggak bisa buktiin Kores nggak bisa buktikan. Lu rekam ya tadi. Al-Qiyamah 16:17 loh, dilihat loh di situ. Masa nggak percaya? Pernyataan nggak sama dengan pernyataan ya, Kores berbeda. Ya tapi kan udah nggak ada sekarang. Yang sisakan cuma Kores kutip tadi. Yang dituliskan Paulus tidak wajib diimani. Kores. Yang dituliskan Paulus tidak wajib diimani kan? Gini nggak wajib ya. Surah Al-Qiyamah 17 dia salah kutip tuh. Itu yang iya itu nggak dalam hati Muhammad. Itu dalam hati Muhammad. Karena itu dalam hati pernyataan dan penyataan beda. Beda. Pantas berarti atas kitab Paulus nggak boleh diimani. Ngapain diimani? Bukan dari Yesus kok. Pernyataan itu bisa bagian dari penyataan. Hati-hati. Ya berarti kalian 100% manusia 100% firman nggak kalian? 100% kesurupan nggak? Enggak, kesurupan kepenuhan beda dong. Dialog yang produktif aja. Kita kesurupan. Kita Kolose 2:9. Enggak, kamu bilang Al-Qiyamah 17 tadi kesurupan. Kayaknya enggak berbobot Bang Erben. Kores gantian kami yang nanya bisa Kores. Al-Qiyamah ya boleh TikTok aja TikTok. Itu yang diletakkan di hati Muhammad itu diletakkan di hati Muhammad itu bukan di hati Muslim. Kamu salah kutip kan Kores. Enggak, itu kan dalam kurung Muhammadnya. Dibuang aja dalam kurungnya. Itu kamu itu. Kamu bukan hati kamu kalau berteriak ada suaranya enggak, Christopher? Kenapa? Coba hatimu ada otaknya enggak? Kok bisa berkata-kata? Di surah Al-Qiyamah. Aku tanya, hatimu berkata-kata, otaknya di mana? Itu cerita narasi kenapa kalian enggak terima kalau Islam duwi natur? Kamu salah kutip tadi. Kok salah gimana? Kores menyamakan dirinya dengan Nabi Muhammad. Itu Yesus. Bukan surah Al-Qiyamah. Aduh, ini mana? Tadi di malam, Le. Malam aja kita. Mute dulu. Berapa kira-kira, Le? Mute dulu. Mute dulu sebentar, mute dulu. Mute permanen semua. Aduh, ini enggak kondusif. Aduh, kita tertib lah, yang kita mute dulu gitu loh, biar nggak pakai. Makanya inilah gua bilang tuh FIC tuh butuh timer sama moderator. Nggak ada yang mau kalian tuh. Ada itu biasanya si King Alexander itu. Karena rusuhnya tuh bukan dari yang dialog baik Islam maupun Kristen, yang nonton yang di Zoom yang nonton yang rusuh itu. King Alexander tuh kan duit natur, kadang-kadang jadi budak angon, kadang-kadang jadi reja. Udah, aku akhiri dulu ya live-nya ya. Ayo kita tertib ya. Soalnya nggak tertib, kita butuh tertib. Ini sih gue juga udah kelamaan, nanti lagi aja ya. Thank you tadi dialognya sempat. Thank you Kores sama Bang Tristan ya, biar kami internal dulu bentar. Iya. Thank you ya, kawan. Di kick aja guanya. Biasanya reja timer. Janganlah masuk di kick. Janganlah, nggak boleh kikikan. Tapi memang ya di situ sih. Minubillahi wal yamil akhir fayukrim daifahum. Kalau Alkitab ini kan memang siapnya untuk ditanya pun bebas. Tapi kalau Quran apakah siap ditanya saya nggak tahu lah. Siap insyaallah. Kalau nggak tahu wallahu alam. Kalau Tristan saya ngerti orangnya. 171 ayat bisa kau jawab semua Herman. Ya, selama kita masih mau membuka diri untuk belajar bisa. Bisa. Waduh. Ikut tanya Bahemot pusing pula dirimu. Apa Bahemot? Nanya pula dia. Kudanil. Oh, kuda nil itu menurut saya itu setara dengan sapi betina itu. Sama keledai liar sapi betinanya nggak megang pedang ya. Oke, kita akhiri dulu lah live-nya ya. Udah cukup lah dulu segitu sore ini. Ya kalau mau ngobrol lah. Bang Tristan bisa keluar dulu bentar nggak Bang Tristan? Mau internal dulu Bang Tristan? Internal. Aku mau mandi dulu. Breakout lah. Nggak ada perlu mau dibicarain sebentar aja. Breakout kan ada. Gila kan. Tadi kata Lerion nanti kedengeran katanya kalau live. Yon.